Selamat siang semuanya, Sobat Ginpes, dimanapun Anda berada. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan pada Sobat-Sobat Ginpes yang bisa hadir, join di Zoom ataupun di Facebook. Ya, Perkenalkan, ya kembali lagi dengan saya, Sutrisam Wijaya dari Departemen Islamic Services CGS CIMB Squares Indonesia, yang mana di minggu keempat ini, ya seperti biasa, kita akan diskusi ngobrol mengenai pasar modal syariah. Nah, seperti biasa, kita juga kedatangan tamu dari atau narsum dari Bursa Efek Indonesia dari divisi pasar modal syariah Bursa Efek Indonesia. Di sini sudah ada Mas Dery. Assalamualaikum Mas Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas Sutrisna? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Dery? Sehat Mas Dery? Baik, alhamdulillah sehat. Baik, oke. Sobat Ginpes semuanya, jadi seperti biasa bagi sobat-sobat Ginpes yang hadir di Zoom bisa mengajukan pertanyaan selama sesi presentasi dari Bursa Efek Indonesia, bisa chat di kolom Q&A dan juga bagi sobat Ginpes yang live di Facebook juga bisa mengajukan pertanyaan, tinggal komen di kolom komentar. Nanti kita akan coba bahas ataupun jawab satu-satu pertanyaannya, baik yang di Zoom ataupun di Facebook. Baik, di sesi kali ini ya kita akan coba diskusi mengenai saham syariah dan generasi milenial nih, Mas Dery ya. Jadi kita pengen tahu nih kira-kira generasi milenial ini sebetulnya dengan instrumen saham itu ya, itu sebetulnya cocok atau enggak gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu saat ini banyak sekali investor-investor muda ya mungkin dari generasi milenial yang menjadi investor. Ya mungkin kalau kita lihat selama pandemi ya khususnya ya Mas Dery, ya mungkin nanti Mas Dery bisa cerita apakah memang selama pandemi ini ternyata memang banyak nih mulai para apa ya investor muda ataupun milenial ini berinvestasi ya di pasar modal kita khususnya di saham. Ya Hmm, mungkin kita spesifiknya nanti saham syariah ya Mas Dery ya. Jadi mungkin banyak juga milenial yang ya, investasi di instrumen lain gitu ya selain saham syariah. Baik, mungkin untuk persingkat waktu, Mas Dery, waktu dan tempat mungkin saya persilakan ke Mas Dery. oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sutrisna, terima kasih banyak sudah memberikan kami kesempatan untuk bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini. Senang banget ketika kita diminta untuk melakukan sharing, gitu ya, sharing mengenai investasi dan hubung kaitannya dengan generasi milenial. Dan tadi juga pertanyaannya bagus sekali Mas Sutrisna gitu. Kira-kira saham itu cocok nggak sih untuk generasi milenial? Sebenarnya faktanya rekan-rekan semua, jangankan saham, sebenarnya produk yang menurut saya cocoknya untuk generasi kolonial aja sebenarnya didominasi anak muda. Jadi teman-teman sukuk aja ternyata yang kemarin tahun 2022 ini apa namanya mencapai berapa triliun, hampir 30-an triliun gitu ya. Itu sebenarnya porsi dari apa namanya anak mudanya usia 17 sampai 34 tahunnya itu 44%. Padahal sukuk itu sebenarnya identiknya sebenarnya cocoknya gitu ya. Wah, ini nih untuk investor yang boleh dibilang sudah melewati usia atau mendekati masa pensiun gitu ya. Karena memang sebenarnya kalau kita lihat ya sukuk atau misalnya produk fixed income lain gitu ya, itu sebenarnya cocok untuk yang sudah dewasa gitu ya, sudah dewasa kemudian juga apa namanya sudah santai, sudah tinggal menikmati masa tuanya bagaimana ya sebenarnya enaknya masuk ke sukuk gitu ya, baik sukuk tabungan maupun sukuk retail gitu ya. Bagusnya memang untuk yang sudah senior. Justru saham itu bagusnya untuk yang generasi muda. Kenapa? Karena tadi teman-teman semua bahwa saham ini kita perlu energi besar untuk melakukan apa namanya ya analisanya gitu ya, harus melakukan apa namanya analisa fundamental, harus melakukan analisa teknika dan lain-lain gitu ya. Saya akan coba sharing rekan-rekan semua mengenai pasar modal syariah dan tadi sebenarnya sudah disampaikan nama saya Dery Yusria dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia. Tujuan saya sebenarnya teman-teman ingin menyadarkan karena memang generasi muda walaupun memang banyak yang sudah beli sukuk gitu ya, ternyata masih banyak juga generasi muda yang kena masalah ini, pinjol gitu ya.
Jadi bagaimana dia mau kuliah benar, dia mau mengatur keuangan dengan baik dan benar gitu ya, kalau misalnya terlibat sama pinjol gitu ya. Jadi kalau teman-teman generasi muda terlibat sama pinjol gitu ya, itu sudah menandakan bahwa ada permasalahan dalam pengelolaan keuangannya. Karena tidak disarankan bagi kita generasi muda gitu ya untuk teman-teman mengakses pinjaman online atau punya utang dalam jumlah besar dan utangnya dalam bentuk konsumtif gitu ya. Karena memang rata-rata dari pinjol ini kebanyakan adalah untuk konsumtif gitu ya. Dan secara jenis kelamin ini nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Baik laki-laki maupun perempuan sama aja gitu ya. Karena ternyata proporsinya sama gitu ya. Dan ternyata gitu ya yang terlibat di sini 60%-nya adalah 19 sampai 34 tahun. Sama aja bahayanya. Dan yang lebih bahaya lagi adalah judi online. Judi online itu sampai perputaran uangnya hingga 350 triliun per tahun. Ini juga masalahnya adalah di generasi muda juga. Karena generasi kolonial seperti kami gitu ya, saya, Mas Trisna gitu, kayaknya nggak akan bisa gitu ya melakukan judi online. Karena memang nggak akrab gitu ya dengan hal-hal seperti ini. Justru yang akrab dari seperti ini adalah anak SD zaman sekarang pun sudah tahu gitu ya bahwa sebenarnya ada game yang pakai deposit dan segala macam ya sebenarnya mereka nggak sadar bahwa itu judi online dan ini sebenarnya sangat merugikan gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kita dana yang dihimpun dari sukuk aja cuma berapa triliun gitu ya. Sebutlah misalnya hanya 100 triliun gitu ya. Tapi kalau misalnya ini dari judi online tahun 2022 aja gitu ya, itu sempat kasus yang ketahuan gitu ya, yang ada laporannya segala macam itu sebenarnya 80 triliun. Padahal sebenarnya uang itu sebenarnya tidak bisa kita definisikan kemana karena memang ternyata larinya ke luar negeri. Ini boleh dibilang capital flight di Indonesia terjadi gara-gara judi online. Nah, ini yang harus jadi apa namanya fokus dari teman-teman bahwa sebenarnya dalam pengelolaan keuangan gitu ya, obstacle-obstacle-nya harus dihilangin dulu gitu ya. Godaan belanja barang yang nggak penting juga harus diturunin dulu. Jadi bagaimana kita bisa mengelola keuangan dengan baik kalau misalnya nafsu belanja kita untuk belanja barang yang tidak terlalu penting gitu ya, itu masih susah untuk dikelola gitu ya. Hilangin dulu masalah pinjol gitu, apalagi kalau masih melakukan judi online, tolong berhentiin dulu karena ini pasti edik banget gitu ya. So teman-teman balik lagi kita bakal ngomongin soal bagaimana sih sebenarnya melakukan investasi dengan baik dan benar gitu. Karena sebenarnya tujuan kita adalah mengelola uang dengan baik. Tujuan kita tuh itu mengelola uang dengan baik gitu. Kalau misalnya teman-teman ngelihat kenapa sih banyak banget masalah keuangan di Indonesia, ini sebenarnya sangat wajar. Kenapa? Karena ternyata tingkat literasinya aja secara nasional ini masih kurang. Bahkan untuk produk perbankan yang menurut kita seharusnya orang sudah sangat aware, sudah sangat tahu, sudah sangat paham gitu ya. Tingkat literasinya aja masih 49%. Literasi itu bagaimana orang memahami gitu ya produk gitu ya, manfaat, risiko dan lain sebagainya gitu ya. Sedangkan inklusinya gitu ya, inklusi itu bagaimana orang menggunakannya. Pengguna produk perbankan ini bahkan sebenarnya 74% gitu ya. Secara survei itu 74%, tapi pemahamannya gitu ya kurang dari 50% gitu, nanggung 49,9%. Ini menunjukkan apa? Banyak orang yang sebenarnya mengakses produk keuangan ternyata dia tidak paham gitu ya dari karakteristik produk keuangan tersebut. Jadi wajar kalau misalnya orang masih ada ketipu misalnya beli deposito tapi bukan di bank gitu ya. Oh ini dari koperasi bla 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 gitu ya, jualan deposito dan lain sebagainya. Ini nggak masuk akal. Jadi kalau misalnya mau uang kita aman, kita harus tahu dulu gitu ya fungsi tiap lembaga jasa keuangan gitu ya. Jadi dari muda kita udah hafal dulu gitu ya duit kita tuh lari kemana. Ini yang kita pikirkan, duit kita tuh lari kemana. Jangan sampai duit kita lari gitu ya ke tempat-tempat yang ilegal atau tidak jelas gitu ya. Sehingga bagaimana kita mau bisa meningkatkan aset, meningkatkan kesejahteraan kalau kita tidak paham gitu ya. Lembaga jasa keuangannya fungsinya buat apa? Nah, salah satu yang paling penting ketika teman-teman sudah memahami oke produk perbankan ya. Tujuannya juga teman-teman udah mulai aware, udah mulai paham gitu ya. Satu lagi soal pasar modal. Kalau teman-teman nggak ngerti pasar modal, gitu ya, maka teman-teman juga pasti sulit untuk memahami dana pensiun dan asuransi, gitu ya. Karena uang yang kita apa namanya bayarkan untuk dana pensiun dan asuransi itu nggak disimpan di bawah bantal, nggak. Pasti masuk ke industri pasar modal juga. Makanya ada istilah
sebenarnya banyak orang tuh beli asuransi, dia nggak ngerti asuransinya. Asuransi yang dia beli itu apa manfaatnya, gitu ya. Oh, jadi ngerasa pada akhirnya nanti ketipu. Padahal emang sejak awal gitu ya, dia memang salah beli asuransi. Jadi teman-teman harus paham bahwa sebenarnya yang harus kita pikirin gitu ya, adalah bagaimana kita memahami pasar modal dulu. Kalau kita ngerti pasar modal, kalau kita ngerti banget cara investasi yang benar di bidang keuangan, which is itu hanya di pasar modal gitu ya, maka teman-teman nanti tidak akan keliru gitu ya memilih produk asuransi gitu ya. Tidak akan terlena membeli produk asuransi gitu ya walaupun diiming-imingi gitu ya ada imbal hasil investasinya. Padahal sebagai imbal hasil investasi yang ada di industri asuransi tujuannya adalah untuk asuransinya itu sendiri gitu ya, untuk backup risiko kita jadi jauh lebih efektif gitu ya. Bukan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, enggak gitu ya. Jadi kalau kita mau cari untung sebesar-besarnya, cari di pasar modal gitu ya, dengan trading kayak trading harian, mingguan dan segala macam, atau trading jangka panjang sekalian. Ah, saya taruhnya misalnya 5 tahun gitu ya, biar kerasa banget keuntungannya, itu ada gitu ya. Tapi yang jelas teman-teman harus tahu, oh iya, kalau di bidang atau di sektor keuangan gitu ya, cara kita menaikkan asetnya yaitu lewat pasar modal gitu ya. Makanya saya ngajak teman-teman generasi muda, ayolah jadi investor syariah gitu ya. Kenapa sih harus jadi investor syariah? Karena ini teman-teman gitu ya. Ini tujuan kita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen apa namanya? Pengen investasi tapi belum punya tujuan gitu. Sebenarnya hidup kita tuh udah punya tujuan gitu ya. Sederhananya ini kita tujuan kalau misalnya teman-teman mau melakukan investasi, biasanya kan journey itu harus diawali dengan tujuan gitu. Investasi buat apa sih? Buat nikah gitu ya, atau misalnya buat menuntut ilmu lagi gitu, misalnya mau S2 lagi dan segala macamnya gitu ya, buat liburan ya sama aja gitu ya. Itu kalau misalnya kita bikin tujuannya, tujuan itu selalu terkoneksi pada 5 hal ini gitu ya. Memelihara agama misalnya, segampang ini, misalnya saya pengen hajiin orang tua, itu adalah tujuan keuangan. Itu tujuan keuangan, jadi memelihara agama gitu. Jadi kalau misalnya kita, oh iya kan rukun Islam kita itu kan ibadah haji gitu ya, saya pengen deh orang tua saya berangkatin gitu ya, itu sebenarnya boleh dibilang adalah memelihara agama juga, karena ibadah haji gitu ya, ibadah haji itu pakai uang, pakai budget gitu ya. Memelihara jiwa gitu ya, ini penting sekali. Jadi bukan hanya fisik, jiwa pun iya gitu ya. Tujuan kita tuh iya, misalnya kita ingin memelihara akal, ini juga sama gitu ya, tujuan keuangan kita. Jadi investasi itu supaya kita strong di masa yang akan datang gitu ya, harus terpelihara jiwa dan akalnya. Gitu. Kalau misalnya zaman sekarang kita ngomongin mental health gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah bagian dari pengelolaan kita untuk supaya sehat gitu ya, akal dan jiwa kita. Memelihara keturunan, oh iya buat anak saya masuk sekolah, buat anak saya masuk SD, SMP, SMA, itu adalah tujuan investasi juga dan itu adalah tujuan keuangan. Memelihara umat, teman-teman harus tahu bahwa di Indonesia ini alhamdulillah sudah ada wakaf saham, zakat saham, sedekah saham. Tujuannya adalah teman-teman kalau mau sekarang melakukan zakat, infak, wakaf, sedekah itu nggak perlu dalam bentuk cash. Dalam bentuk sahamnya pun sebenarnya udah bisa gitu ya. Misalnya ada punya odlot itu bisa disampaikan, atau misalnya ternyata punya dividen, dividennya dalam bentuk saham, sahamnya bisa diwakafkan, bisa dizakatkan. Zaman sekarang tuh gitu, gampang sekali gitu teman-teman. Kadang-kadang kita punya saham tuh lotnya tuh nggak apa namanya, eh nggak bulat gitu ya. Oh, saya punya 101 lot gitu ya. Ya, satu lotnya lebih baik wakafin aja lah gitu ya untuk keperluan produktif gitu ya. Nah, ini juga bisa gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya kita lihat siklus kehidupan kita, teman-teman ketika muda gitu ya, teman-teman ketika muda memang belum punya pendapatan gitu ya. Tetapi ketika muda tidak tahu cara mengelola pendapatan, dan ketika kita produktif di usia produktif bisa mendapatkan pendapatan, ini biasanya nggak cukup gitu ya. Makanya banyak banget yang ketika tua gitu ya, ini menghasilkan generasi sandwich gitu ya. Jadi teman-teman yang sekarang jadi generasi sandwich nggak apa-apa, jangan jangan mengeluh, jangan segala macam gitu ya. Itu sebenarnya mungkin rezeki teman-teman juga gitu ya. Tetapi teman-teman kalau misalnya baiknya teman-teman sebagai generasi muda dari sekarang sudah tahu gitu bahwa ketika saya punya anak, anak bukan orang yang akan menanggung beban hidup atau beban keuangan. Jadi anak saya misalnya ya udah kamu mandiri aja gitu ya, terserah kamu aja hidup kayak gimana, yang penting kerjaan halal, mengikuti apa ketentuan dalam agama dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini di posisi ini ketika kita sudah bisa mendapatkan pendapatan terus nggak tahu cara ngelolanya, susah
Di satu titik ketika kita tidak punya pendapatan, gitu ya, ketika kita tua atau pensiun, gitu ya, maka ini kita ketika tidak siap, apa yang akan terjadi? Gitu ya, jual aset, kemudian juga merasa frustasi dan lain sebagainya, atau bekerja lagi dan lain sebagainya. Terus, makanya benar kata Warren Buffett gitu, ketika kita apa namanya tidak bisa menghasilkan uang ketika kita tidur, maka selamanya kita akan bekerja terus-terusan gitu ya. Nah, ini penting buat teman-teman. Tujuannya adalah ketika muda tahu bagaimana cara mengelola atau mengatur uang. Ini penting buat teman-teman, gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita gitu ya bisa memenuhi tujuan-tujuan kita. Nah, tujuan keuangannya itu di breakdown. Setiap tahun target kita tuh apa? Jadi di tahun 2025 nanti ada apa? Misalnya, oh anak saya masuk sekolah. Tahun 2006 apa? 2027 apa? 2008 apa gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu spesifik berapa. Sehingga teman-teman bisa punya waktu untuk mempersiapkan gitu ya. Oh, misalnya umur saya masih 22 nih, nanti 25 saya pengen nikah. Berapa biaya nikahnya? Gitu ya. Harus spesifik gitu ya. Sebutlah 100 juta gitu ya. 100 juta, oke sekarang udah punya berapa? Nol. Oke, nggak apa-apa. Nah, sama pasangan di apa namanya? Didiskusikan. Oke, 100 juta ini siapa yang tanggung gitu ya. Nah, 100 juta siapa yang tanggung? Ya udah 30-70 aja gitu ya. Misalnya dari kamu 3 juta, dari saya 7 juta gitu ya. Atau misalnya sekarang masih nol gitu ya. Masih nol, sekarang uangnya baru 40 juta gitu ya. Jadi sisanya apa namanya tinggal 60 juta. Nah, kita bagi rata aja gitu ya. Nah, kemudian achievable atau enggak, kita pengen 100 juta gitu ya. Tapi misalnya kita utang masih banyak dan segala macamnya, kemudian juga gaji masih UMR, ini pasti berat gitu ya. Jadi harus dipikirkan gitu, apakah target tujuan keuangan saya realistis atau tidak, gitu ya, bisa dicapai atau tidak, gitu ya, relevan atau tidak. Sekarang misalnya kalau misalnya nikah gitu ya, oh nikahnya keluarga aja lah, nggak usah ribet-ribet gitu ya. Nah, ini relevansinya pasti beda. Nikah pas zaman COVID sama yang udah COVID itu beda, gitu ya. Pas nggak ada COVID, gitu ya, atau COVID-nya udah selesai, pasti budgetnya juga beda dengan pas nikah waktu COVID, gitu ya. Nah, ini kemudian time relate. Kenapa harus pakai time relate? Karena 100 juta nikahan zaman sekarang dengan 100 juta 3 tahun lagi, ini jelas beda, gitu ya. Karena apa? Ya biaya catering naik, biaya sewa gedung naik dan lain sebagainya. Saya harap anak muda aware dengan memiliki tujuan keuangan, gitu ya. Ini baru satu step buat nikah aja, belum nanti kemana 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 ngapain, gitu ya. Selalu ada, gitu ya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ya satu, gitu ya. Tentukan tujuan keuangannya apa? Kayak tadi, gitu ya. Susun berdasarkan skala prioritasnya. Penting banget buat susun skala prioritasnya apa gitu ya. Oh iya, misalnya tahun ini nikah, tahun ini nanti siapan lahiran, tahun ini misalnya anak misalnya masuk TK gitu ya, masuk SD, SMP dan SMA itu sudah harus dipikirkan gitu ya. Kemudian bagaimana kondisi keuangannya sekarang gitu ya. Asetnya berapa, utangnya berapa. Ini yang harus diberesin dulu, utangnya diberesin. Wah, cash flow kita negatif nih. Apa nih bocornya di mana? Kurangnya di mana? Padahal kita udah sama-sama kerja. Oh, ternyata nggak kerasa ada bocor yang halus. Misalnya beli kopi dan lain sebagainya gitu ya. Sekali beli kopi 60.000. Nah, ini bocor halus. 60.000 kali sebulan atau 20 hari kerja gitu ya. Kita bisa udah keluar berapa? 1.200.000 gitu ya. Jadi teman-teman nggak kerasa gitu bahwa sebenarnya oh uang hilangnya cepet banget. Dalam 1 bulan 1.200.000 itu terkorbankan gitu hanya dengan kopi saja. Jadi ini teman-teman yang tidak kerasa. Makanya kita sebut ini adalah problem di cash flow, ngatur cash flow, uang masuk, uang keluar, kebanyakan adalah latte factor. Gitu ya, nggak kerasa kayak kita beli kopi gitu ya. Meningkatkan pemahaman dan literasi lembaga jasa keuangan. Ini aja teman-teman kalau misalnya menyimak ini, artinya teman-teman sudah berusaha meningkatkan literasi terhadap lembaga jasa keuangan. Kalau ada yang nggak ngerti sekarang, zaman sekarang tuh bisa nanya, bisa bisa googling, bisa searching dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah paham kondisi keuangan yang tadi teman-teman udah evaluasi, perbaiki gitu ya dan jalankan rencana keuangannya gitu ya. Kita biar nyampe target kita caranya gimana ya gitu ya. Misalnya oke lah kita berhenti jangan ada pengeluaran ini gitu. Terus kita misalnya cari tambahan pendapatan ini gitu ya. Nah, kemudian biasakan untuk sejak awal sisihkan dana investasi sama tabungan sejak awal. Kenapa? Karena ketika kita sisakan itu nggak akan ada sisa biasanya. Ini yang teman-teman harus pahami gitu ya. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah bekerja dan sebenarnya teman-teman juga punya apa namanya? Punya dana pensiun itu sudah bagus gitu. Tapi kalau belum ya tetap harus disiapkan
gitu ya. Dana kebutuhan hari tuanya tuh harus benar-benar teman-teman kumpulin dari sejak muda. Jadi jangan bilang ah pensiun mah nanti masih lama gitu ya. Padahal sebenarnya gitu ya, ngumpulinnya harus dari pas muda supaya nanti nggak berat. Baru teman-teman pikirin zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, dan terus lakukan evaluasi serta monitoring. Gitu ya. Nah, yang terjadi adalah di generasi milenial tuh problemnya ini, gitu ya. Rugi ke kripto dan lain sebagainya. Please lah, kalau misalnya nggak ngerti, tolong jangan masuk, jangan ikutan. Gitu ya, nggak usah gaya-gayaan kita beli kripto kalau misalnya teman-teman tuh nggak paham, gitu ya. Karena memang secara regulasi aja, gitu, barangnya aja belum jelas, gitu ya. Makanya teman-teman lihat gitu ya, ketika orang gagal dalam mengelola keuangan, hal buruk apapun bisa dilakukan. Ketika orang gagal dalam melakukan pengelolaan keuangan, hal buruk apapun bisa dilakukan. Ini bahaya banget. So teman-teman generasi milenial, generasi Z gitu ya, generasi Alpha, kalau misalnya teman-teman nonton kayak begini, please jangan lakukan gitu ya, jangan gagal dalam mengelola keuangan. Dan sebagaimana kita cara memilih perusahaan gitu ya, mengelola keuangan kita juga bisa kita ukur gitu ya. Misalnya rasio likuiditas kita tuh berapa sih gitu ya. Misalnya kita punya aset liquid cash gitu ya, tabungannya berapa gitu ya, dibandingkan dengan pengeluaran bulanan. Nah, sebenarnya kalau teman-teman bentuknya di atas 3 sampai 6 ini bagus. Jadi kita punya aset liquid misalnya gaji kita 10 juta gitu ya. Gaji kita bulanan kita atau pengeluaran bulanan kita 10 juta. Aset liquid kita gitu, aset liquid kita ada 9,6 kali. Ini bagus banget gitu ya. Aset liquid misalnya yang ada duit cash di tabungan gitu ya, duit dana darurat ada 3 sampai 6 aja ini udah bagus banget. Ada 60 juta sedangkan pengeluaran bulanan kita 10 juta. Ini bagus banget, aman banget. Jadi teman-teman kalau misalnya ada dana darurat tuh tenang. Jadinya, oh saya punya 6 bulan gaji atau 6 bulan pengeluaran. Ini bagus. Jadi ketika COVID, kenapa orang bisa selamat dari COVID? Itu bisa jadi karena punya aset liquid yang sehat, rasio likuiditas yang sehat. Jadi ketika dia, aduh kayaknya saya ini apa namanya gajinya jadi setengahnya, atau saya dipecat dari pekerjaan saya karena memang ini kalau misalnya pandemik ini berhenti bisnis saya, gitu ya. Ada waktu berapa bulan untuk saya bisa melakukan adaptasi untuk switching lakukan pekerjaan lain, gitu ya. Wah kayaknya saya harus harus resign karena kantor tutup, gitu ya. Saya punya waktu berapa lama, gitu ya. Nah kalau teman-teman seandainya kayak begini, oh ternyata orang ini kalau terjadi masalah sama di kantornya atau dalam masalah dalam pendapatannya, ternyata dia punya waktu setidaknya sekitar 9 bulan untuk melakukan adaptasi. Ini penting sekali. Nah, rasio menabung kita juga sama. Kalau bisa sih rata-rata di atas 10% lah udah bagus gitu. Jadi kalau nabung dari 10% dari pendapatan, ini sebenarnya udah oke-oke aja gitu ya. Kalau teman-teman nggak punya pendapatan bulanan untuk ditabung, minimal teman-teman punya pendapatan tahunan. Misalnya punya bonus nih, bonusnya gede banget kerasa gitu. Nah, ini kalau bisa 10 sampai 20%-nya itu ya teman-teman bisa taruh dulu gitu ya sebagai dana darurat atau dana cadangan gitu ya. Ini penting. Dan yang paling penting lagi kalau misalnya kita ngomongin utang gitu ya, itu sebenarnya utang konsumtif yang harus kita pikirin gitu ya. Kalau misalnya utangnya bukan KPR dan segala macamnya ini masih wajar, tapi kalau utang yang konsumtif itu pasti berat gitu ya. Nah, nanti juga teman-teman bisa lihat berapa sih rasio aset lancar kita, berapa sih rasio investasi kita gitu ya, rasio utang kita. Ini silakan teman-teman eh, kalau misalnya butuh slide-nya silakan teman-teman hitung sendiri gitu ya. Makin sehat, makin penilaiannya pada baik, teman-teman sebenarnya makin sehat, gitu ya. Jadi teman-teman sederhananya investasi itu adalah mengkonversi uang cash kita, gitu ya, mengkonversi uang cash yang kita punya menjadi aset yang menghasilkan. Jadi investasi itu hanya kendaraannya saja, gitu ya. Tujuan kita adalah supaya mengkonversi uang cash yang kita punya menjadi sebuah aset yang bisa menghasilkan uang lagi atau bernilai investasi di masa yang akan datang. Saya kasih contoh. Kalau uang cash kita belikan sukuk dan setiap misalnya anggaplah itu eh, dibayar imbal hasilnya tiap bulan gitu ya, dibayar imbal hasilnya tiap bulan, dapatnya berapa gitu ya, misalnya kalau setahun kan biasanya 6,5% gitu ya. Nah itu tiap bulan dikasih imbal hasil gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah investasi. Kenapa? Menghasilkan uang lagi. Uang yang kita belikan sukuk ternyata setiap periode memberikan imbal hasil dan di akhir periode gitu ya uangnya dikembalikan utuh. Ini yang saya maksud teman-teman bahwa investasi itu adalah kendaraan. Jadi 44% atau 45%
generasi muda yang beli sukuk gitu ya, memang suka kendaraan seperti ini untuk mencapai tujuan keuangannya. Ya sebenarnya teman-teman dengan gini aja simpel gitu ya. Kalau misalnya kita bisa masukin 2 miliar gitu ya, 2 miliar beli sukuk gitu ya, andaikan teman-teman ini teman-teman generasi milenial ini crazy rich gitu ya, 2 miliar aja gitu ya, teman-teman masukin ke sukuk gitu ya. Rata-rata setiap bulannya teman-teman dapat 9 jutaan gitu ya. Dari 2 miliar setiap bulannya dapatlah 9 jutaan. Ini cukup banget gitu ya bagi generasi muda yang ngerasa bahwa oh saya masih pengen happy happy aja gitu, oh saya pengen santai-santai aja, ya monggo. Tapi sebenarnya teman-teman di saham ini sebenarnya bisa teman-teman kalau mau belajarnya ini pasti hasilnya pasti lebih tinggi dari sukuk, karena dari teori manapun gitu ya yang memberikan imbal hasil tinggi itu sebenarnya saham. Sukuk itu produk fixed income, nature-nya pasti sebenarnya secara imbal hasil kurang dari saham. Tetapi teman-teman less effort, sukuk tuh less effort banget gitu ya. Sedangkan saham, teman-teman harus cek dulu ini perusahaannya seperti apa, bisa menghasilkan uang lagi atau enggak. Karena memang kalau lihat dividen yield aja gitu ya, ternyata zaman sekarang saya suka kaget-kaget lihat dividen yield gitu ya. Dividen yieldnya itu besar-besar sekali gitu ya. Bahkan lebih dari 10% tuh banyak. Dividen yield dari perusahaan-perusahaan itu 10 di atas 10% pun banyak. Dan ini luar biasa kalau menurut saya gitu ya. Artinya apa kalau dapat dividen yield itu kalau teman-teman investasi gitu ya setahunnya dapat lebih dari 10% gitu ya. Hitungannya kayak gitu. Itu luar biasa sekali. Tapi memang teman-teman harus lihat dulu gitu perusahaannya seperti apa gitu ya. Dan ada yang melakukan trading gitu. Oh, saya pakai trading, trading plan saya pokoknya 6%, 7% lepas gitu ya. Minus 1% saya nggak suka, minus 2% saya nggak suka. Jadi kalau misalnya sahamnya minus 2% saya lepas gitu ya. Kalau misalnya nggak sesuai prediksi saya, dia malah turun, turun lebih dari 2% gitu ya, oh saya lepas aja. Tapi kalau misalnya saham, saham naik gitu ya, di atas 7%, saya pasti lepas juga. Gitu ya. Kenapa? Ya udah, nanti kalau misalnya harganya naik lagi terserah, tapi batas saya ada 7%. Saya misalnya trading dalam waktu 3 hari atau 4 hari atau 5 hari kerja, 5 hari bursa dapat 7% gitu ya. Misalnya ini jauh lebih baik ketimbang nungguin kayak deposito aja gitu ya. Nggak mungkin ada yang 7% dalam waktu 1 minggu gitu ya. Nah, itu investasi itu tiap orang beda-beda. Sama kayak teman-teman mau ke Jakarta, ini kendaraannya beda-beda gitu ya. Saya misalnya dari Bekasi bisa pakai motor, bisa pakai mobil, bisa pesen apa namanya taksi gitu ya. Apa namanya teman-teman atau misalnya mau pakai taksi online, ojek online bisa gitu ya. Opsinya banyak, terserah teman-teman mau yang mana. Yang penting uang kita bagus tuh dikonversi ke asetnya. Pak, saya mau beli emas aja asetnya, silahkan. Pak, saya mau beli saham, silahkan. Pak, saya mau beli sukuk, silahkan. Pak, saya belinya reksadana aja, itu juga silahkan. Tiap orang beda-beda, tapi yang jelas tadi bisa menghasilkan uang lagi dan punya potensi kenaikan di masa yang akan datang. Dua jenis ini aja. Uang cash kita tuh harus lari kemana ke situ. Nah, jadi teman-teman kalau di pasar modal memang ada beberapa macam nih, gitu ya. Kalau misalnya untuk mengkonversikan aset yang cash yang kita punya, gitu ya. Kalau ke aset real banyak gitu ya, misalnya beli properti, rumah, kontrakan, sewaan apartemen dan lain sebagainya itu bagus, gitu ya. Tapi yang harus kita lakukan bagaimana kita bisa mengkombinasikan ini. Ke sektor real ada, ke sektor keuangan ada. Beli emas, oke Pak, beli emas sama saham bisa, beli emas sama sukuk bisa dikombinasikan. Kenapa? Karena ketika satu kelas aset turun, yang lainnya bisa jadi naik. Ketika satu kelas aset justru mengalami kerugian, kelas aset lainnya gitu ya bisa mengalami peningkatan yang bisa menutupi kerugian tadi. Jadi penting melakukan diversifikasi, teman-teman. Nah, jadi sederhananya kalau teman-teman kita sebagai generasi muda gampang ya, kita pikirin 3 hal ini aja, aset, income, dan spending. Teman-teman, Ibu Sri Mulyani gitu ya, kenapa jago banget ngatur APBN, tapi kalau misalnya dilihat gitu ya, ini tuh art gitu ya, itu tuh lebih ke keterampilan teman-teman. Ini bukan masalah dari, oh IQ-nya tinggi gitu ya, ini bukan masalah kepintaran, tapi keterampilan. Rules-nya di mana-mana sama, ngatur perusahaan, ngatur keuangan pribadi, ngatur keuangan negara, 3 hal ini yang dipikirin, gitu ya. Kompleksitasnya mungkin bisa beda-beda, tapi 3 hal utama ini yang dipikirin. Oh, aset-aset mesti nambah. Tiap tahun mesti nambah. Lupa emang bisa berkurang aset? Bisa, kalau ternyata aset yang dibeli kualitasnya adalah aset konsumtif.
Ketika dia banyak beli aset konsumtif gitu ya, maka tahun depan pasti harganya turun. Makin banyak aset konsumtif yang tahun depan harganya turun, makanya asetnya turun. Nggak sesuai tuh sama target kita bahwa aset tahun depan harus naik. Makanya harus beli tuh gitu ya, beli saham, beli sukuk, beli reksadana, beli emas, apapun itu yang punya kenaikan, potensi kenaikan di masa yang akan datang atau menghasilkan uang tambahan gitu ya. Nah, baru kita seimbangkan tuh income dan spendingnya. Ini paling penting. Jangan besar pasak daripada tiang, itu aja gitu ya. Nah, kemudian teman-teman kondisi sekarang gitu ya, memang jumlah investor yang perempuan ini jauh lebih sedikit. Jadi hanya sekitar 30-an%. Padahal sedihnya adalah perempuan itu yang menentukan belanja. Keputusan belanja itu rata-rata ditentukan oleh perempuan. Ini sangat disayangkan sekali gitu ya. Jadi ini bukan milik laki-laki, sebenarnya milik perempuan juga. Jadi kalau bagi perempuan, teman-teman mau bisa ngatur uang dengan baik dan benar, salah satunya adalah memahami investasi. Karena tidak mungkin bisa mengelola keuangan dengan baik tanpa tidak melakukan investasi. Kenapa? Karena ini buktinya investasi, nabung, dan asuransi ini adalah tiga hal utama yang akan sangat membuktikan, akan sangat menentukan apakah kita bisa menyimpan uang dengan baik dan benar atau mengelola uang dengan baik dan benar atau enggak. Bayangkan teman-teman, saya mah investasi sama nabung aja nggak ada asuransi. Ini juga keliru. Gitu ya. Ketika sakit, duit tabungan sama investasinya keambil juga. Oke Pak, saya investasi sama asuransi aja, nggak perlu nabung. Ini bahaya banget. Gitu ya. Nggak punya dana darurat itu bahaya banget. Tidak punya waktu nanti untuk adaptasi ketika terjadi salah satu hal gitu ya. Ya udah Pak, saya kalau gitu mah mending menabung aja sama asuransi, nggak usah ada investasi. Ini juga berat. Kenapa? Karena kepengenan kita kadang-kadang ketika kita nabung ini nggak akan ngejar. Teman-teman harus tahu bahwa kenaikan biaya properti itu, kenaikan harga properti itu 10%. Kenaikan harga properti itu 10%. Terus kita lakukan dengan cara nabung. Ini pasti nggak akan ngejar. Kita selamanya nggak akan bisa DP rumah gitu ya, kecuali memang duitnya terus-terusan banyak gitu ya, penambahan duitnya terus-terusan bisa dilakukan atau misalnya pekerjaan kita sangat memungkinkan kita mendapatkan pendapatan yang berlipat-lipat gitu ya. Karena faktanya adalah ketika kita ingin melakukan DP rumah yang 20% itu 20% DP rumah, kalau ada promo juga mungkin 15%, 5%-nya dibantuin sama banknya gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau mau DP rumah, tapi teman-teman harus tahu 20% DP rumah itu berdasarkan dari harga rumahnya. Nah, harga rumahnya ini kenaikannya lebih dari 10%. Jadi walaupun DP-nya tetap sama 20%, teman-teman akan susah mencapainya. Kenapa? Kenaikan harga rumahnya lebih tinggi dari 10%. Sedangkan di tabungan, uang kita nambah berapa persen? Gitu ya. Ada yang 1% setahun, ada yang 2% setahun. Deposito aja rata-rata yang 4, 3, atau 3-4% juga udah bagus gitu ya. Sedangkan harga rumah naik 10%. Sampai kapanpun nggak akan ngejar dengan kondisi gaji kita cuma segitu-gitunya. Gitu ya. Jadi kalau gaji kita penambahannya juga nggak lebih dari 10%, gitu ya. Nabung kita juga cuma dapat 3-4%, anggap gaji naiknya 5% sesuai inflasi gitu ya. Maka kita cuma dapat sekitar ya 8-9%, sedangkan rumah udah naik 10%. Ini pasti berat sekali. Effort yang harus dilakukan lebih berat. Makanya ketika teman-teman pengen sesuatu, lakukannya apa? Investasi, lakukannya gitu ya. Karena dengan investasi gitu ya, walaupun ada risiko, betul ada risiko, nggak mungkin nggak ada risiko gitu ya. Tetapi kita punya potensi gitu ya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi atau mendapat sesuatu yang kita inginkan dengan lebih efektif dan lebih cepat. Ini tujuannya, gitu ya. Nah, teman-teman sekarang udah paham investasi itu kayak gimana dan udah tahu oh ternyata apa namanya kita bisa loh beli saham di Bursa Efek Indonesia. Sudah memungkinkan kita memiliki perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini sebenarnya kita diawasi sama OJK. Jadi, teman-teman kalau beli saham misalnya di CGS ya CIMB Sekuritas gitu ya. CGS ya CIMB itu diawasi sama bursa dan baik CGS maupun bursanya sama-sama diawasi OJK gitu ya. Nah, sebenarnya yang berperan itu bukan cuma bursa, ada KPI, ada KSEI. KPI itu adalah clearing, penjamin. Kalau saya beli pasti dapat sahamnya. Kalau saya jual pasti dapat uangnya. Tidak pernah selama karir saya ada gagal bayar atau gagal serah. Gitu ya. Investor tetap dapat apa yang jadi haknya dan harus bayar apa yang jadi kewajibannya. KSEI itu sekarang zaman sekarang nggak pegang lagi kertasnya. Nggak beli saham tuh nggak pegang kertasnya. Karena semuanya udah elektronik, udah canggih gitu ya. Nah, ini disimpannya di sini di KSEI. Nah, ini Bursa Efek Indonesia zaman dulu masih pakai papan tulis yang jelas
sama Sutrisna nggak ngalamin, ya kita mungkin ngalaminnya yang ini gitu ya. Ketika bursa masih pakai manual gitu, walaupun udah ada gitu online trading tuh udah ada, cuman memang belum sebagus itu tahun 2009 gitu ya. Tapi 2009 itu menurut saya udah sangat ada kemajuan gitu. Jadi orang tuh beli saham itu pakai telepon gitu, lihat koran harga kemarin berapa, bayangan dia ya sesuai dengan perkiraannya di koran tadi gitu. Kalau zaman sekarang udah enak, nggak usah lihat koran lagi gitu ya, buka aja gitu ya, buka aja online trading gitu, itu udah pasti kelihatan. Nah, ini juga bener-bener real time gitu ya. Kalau orang dulu beli saham, beli patokannya adalah pakai harga saham yang hari sebelumnya. Sekarang itu teman-teman bisa lihat gitu ya, kondisinya investasi itu udah sekeren ini, udah semegah ini. Ini bentuk saham zaman dulu gitu, kertas. Sekarang udah nggak pakai lagi. Jadi simpelnya adalah kalau kita sebagai generasi muda ingin memiliki perusahaan gitu ya, kita bisa belinya di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Karena tidak semua dari kita itu kita bisa bangun usaha. Nggak semua dari kita bisa bangun usaha. Tapi semua dari kita sangat memungkinkan bisa tahu usaha mana yang sebenarnya maju. Usaha mana yang sebenarnya sukses. Usaha mana yang sebenarnya bisa memberikan dampak atau keuntungan. Kita tuh sebenarnya bisa. Tapi nggak semua dari kita bisa membangun dari awal sebuah bisnis tuh nggak. Wah, kayak bisnisnya gampang aja, jualan apa ini? Jualan kolak gitu. Ah, kayak gampang aja. Padahal sebenarnya kalau kita jalan itu belum tentu, susah banget. Wah, ini jualan kerudung, gampang aja jualan kerudung mah. Ternyata kan susah juga membangun bisnis tuh, gitu ya. Tapi teman-teman ternyata bagi orang-orang yang semacam itu, gitu ya, atau bahkan orang yang bisnis aja sebenarnya bisa jadi jauh lebih apa namanya rasional ketika memilih perusahaan, memilih saham yang dia inginkan. Karena dia tahu, oh iya kalau bisnis ini tuh beratnya kayak di sini gitu. Dan ternyata perusahaan ini tuh bisa menghadapi tantangan bla 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 gitu ya. Jadi wawasan kita akan didorong untuk jadi lebih baik gitu ya, dengan cara kita jadi investor saham, beli perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Bayangin, dari 900-an perusahaan, 600-nya tuh saham syariah. Enak teman-teman semua gitu ya. Jadi dari saham-saham yang ada kita lihat gitu, ternyata 600 diantaranya itu saham syariah gitu ya. Ini banyak banget gitu ya, barang-barang yang biasa kita beli, teman-teman sobat-sobat juga biasa beli, dan ternyata ini bisa kita beli dengan mudah di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Nah, kemudian ini ada indeks. Indeks ini biasanya yang paling sulit, yang bikin orang males banget untuk belajar pasar modal. Padahal ini gampang. Nggak usah liatin angkanya dan bagaimana ceritanya angka ini bisa muncul. Teman-teman hanya harus bisa menginterpretasikan segitiga yang ini. Segitiga hijau ini menunjukkan rata-rata harga saham di Bursa Efek Indonesia lagi naik atau lagi turun. Kalau bentuknya hijau kayak gini, ya berarti lagi naik gitu ya. Tinggal teman-teman fungsinya apa gitu ya. Kalau misalnya rata-rata harga saham lagi naik, ini karena rata-rata, namanya juga rata-rata. Rata-rata kebanyakan pada naik. Rata-rata itu kan kebanyakan, umumnya pada naik. Tapi ada nggak yang turun? Ada, tapi dikit. Ada nggak yang harganya sama aja? Ya ada gitu ya, tapi dikit. Karena rata-rata kebanyakan pada naik. Nah, teman-teman bisa ngecek harga saham teman-teman ikutan naik nggak gitu ya. Oh iya Pak, ikutan naik. Nah, coba cek naiknya berapa persen. Pak, 0,8%. Seneng nggak? Seneng. Kenapa? Karena rata-rata harga saham di hari itu cuma naik 0,01%. Artinya kenaikan harga saham Anda yang cuma 0,8% tadi jauh lebih baik daripada rata-rata kenaikan harga saham secara umum, gitu ya. Boleh dijual nggak Pak? Ya boleh aja, kan itu saham Anda. Mau Anda jual, mau Anda simpen, gitu ya. Itu semua hak Anda. Gitu. Tidak ada yang bisa memaksa saham Anda harus dijual ketika harganya naik atau turun. Itu nggak ada. Terserah teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian ini ADRO BBTN ini nama perusahaan ya. Kita singkat jadi 4 huruf biar gampang. Gitu ya. Nah, harga yang angka di bawahnya itu adalah harga saham 1 lembar. Yang which is kita nggak bisa beli selembar. Kita bisa belinya adalah 100 lembar. Jadi kalau angka yang ada di sini kita kalikan dulu 100. Oke, ini IHSG gitu ya. Kemudian ini tadi minimal belinya 100 lembar. Buka rekening di CGS, udah gampang banget, udah bisa online gitu ya. Buka rekeningnya, pelajari, karena yang paling penting tuh belinya saham apa gitu ya. Kalau beli sahamnya mah gampang, tinggal beli, tinggal jual gitu ya. Di CGS itu ada online tradingnya teman-teman, ada pilihan beli, ada pilihan jual. Masalahnya adalah apa yang dibeli, apa yang dijual. Ini yang teman-teman harus paham gitu ya. Kalau masalah jual belinya udah gampang, tinggal pencet beli, tinggal pencet jual, kelar. Buka rekening juga sekarang udah online. Tinggal apa namanya isi data diri dan lain sebagainya, nomor rekening tabungan dan lain sebagainya, selesai.
gitu ya. Yang susah justru ini pelajari saham apa yang mau kita beli, gitu ya. Berapa lama saya pegang, gitu ya. Gaya saya investor jangka panjang atau jangka pendek ini beda-beda, gitu ya. Nah, investasi syariah atau pasar modal syariah sama, gitu ya. Pasar modal atau investasi yang kita kenal kayak tadi modelannya kayak gitu, tapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Beli saham tuh boleh, tapi beli saham yang utangnya lebih dari 45% terhadap total aset, punya pendapatan mahal lebih dari 10%, ini tidak memasuki daftar efek syariah, gitu ya. Boleh beli saham tuh pada dasarnya boleh, tapi sahamnya memproduksi minuman keras itu yang bikin nggak boleh, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham, oh iya pasar modal syariah ini, gitu ya, semuanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip Islam, gitu ya. Nah ini teman-teman ada fatwanya juga, jadi bagi orang yang masih nanya ini halal atau nggak sih, fatwanya udah ada, cek aja, gitu ya. Nah ini keuntungannya saham, dari saham itu ada dua, dividen dan capital gain. Dividen itu bagi hasil, RUPS. Misalnya rata-rata normalnya setahun sekali. Setahun dapat nih dividen berapa? Kalau misalnya diumumin, dividen yang akan dibagikan Rp100. Jangan ngambek, dikit banget Rp100 gitu. Bagi orang yang kaya punya 1 juta lembar, Rp100 kali 1 juta lembar udah 100 juta, gitu ya. Jadi orang kaya itu tahu bagaimana cara dia menempatkan uangnya. Nah, salah satunya adalah mencari dividen ini. Capital gain ini profit, beli 2.000 jual 3.000, beli 3.000 jual 4.000. Zaman pandemik gitu ya, ada satu saham harganya tuh 150-an, 180-an. Padahal normalnya 300 gitu ya, 280 paling kecil gitu ya. Begitu pandemik harganya jadi 180-an. Pandemik selesai, ini perusahaan merger gitu ya. Perusahaan merger dengan perusahaan lainnya gitu, sehingga aset yang diakui jadi lebih besar, sehingga harganya luar biasa. Itu bisa bisa lebih dari 10 kali lipatnya, gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Itu namanya capital gain. Beli berapa, jual berapa. Ini akadnya bayi al musawamah, bisa dipakai buat nikah, boleh juga pakai akad nikah gitu ya. Silahkan, kemudian bisa juga dihibahkan tuh boleh gitu ya. Jadi saya mau alihin saham saya ke kamu itu boleh, gampang banget gitu ya. Dan bisa diwakafkan, bisa dizakatkan gitu ya. Dan ini teman-teman juga tinggal pahami aja bahwa sebenarnya investasi itu udah gampang banget gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kita bisa discuss kalau teman-teman ada pertanyaan. Saran saya adalah teman-teman, walaupun dengan pertemuan kita yang 1 jam ini, ya teman-teman memang agak susah untuk mengerti secara langsung. Teman-teman harus tambah belajar dan tambah banyak tanya, gitu ya. Makanya teman-teman, ini ada buku yang saya rekomendasikan untuk meningkatkan efektivitas teman-teman dalam belajar, gitu ya. Baik rekan-rekan semua, alhamdulillah sudah 45 menit saya menyampaikan. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaatnya dan kita bisa diskusi. Ya, bisa diskus kapan aja, terutama ke akun @idx Islamic. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mas Sutrisna. Silakan Mas. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dery. Waduh, terima kasih atas sharingnya. Ini sangat komprehensif banget ya, dari mulai update yang kasus pinjol gitu ya, sampai bagaimana kita mengatur aset gitu ya, bagi milenial khususnya, dan juga banyak tips juga dari Mas Dery perihal atau mengatur keuangan, dan juga tadi juga dijelaskan satu produk yaitu equity atau saham syariah gitu ya, dan juga banyak hal lah yang sudah di-share ke kita, cukup lumayan banyak. Mungkin di sini juga nanti ada beberapa pertanyaan. Baik bagi para sobat Genpes yang live di Facebook juga silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar, dan juga di sini di Zoom juga sudah ada beberapa pertanyaan Mas Dery. Tapi sebelum itu Mas Dery, memang saya mau nanya dulu Mas Dery ya. Jadi memang milenial ini sekarang udah mulai banyak teredukasi lah gitu ya. Apalagi dengan era sekarang digital itu mudah bagi mereka untuk akses informasi mengenai dunia investasi ya, khususnya di pasar modal syariah gitu ya. Nah, memang kalau melihat dari saat ini ya Mas Dery, kan mungkin udah banyak sekali ya, khususnya mahasiswa kali ya, karena memang mahasiswa itu saat ini memang eh, di perguruan tinggi itu sudah banyak galeri investasi gitu ya, yang apa namanya, yang sekarang ini sudah ya mungkin udah berjamur lah di mana-mana, hampir di mungkin kampus-kampus kecil pun sekarang udah ada galeri investasi, yaitu mungkin bermudah untuk literasi juga ya. Nah, ini bagi mungkin yang mahasiswa ataupun yang milenial lainnya, Mas Jadi, kalau misalkan uh, untuk selain equity misalkan, nah itu sebetulnya uh, selain equity ya, maksudnya itu selain saham syariah gitu yang mudah lah bagi milenial untuk diakses.
tadi juga sempat disebutkan sih sama Mas Dery itu ada sukuk gitu ya dan juga ada mungkin reksadana tadi belum sempat sempat disebutin sih. Oh, iya. Ya kira-kira bagi yang mungkin profilnya ya saya kan mungkin profilnya kan beragam juga walaupun milenial tuh ya mungkin kalau saya lihat nggak tahu ya mungkin nanti Mas Dery sharing apakah profilnya itu kebanyakan yang karena milenial itu ya tipikalnya itu profilnya itu agresif semua gitu ya. Nah, ataupun misalkan kalau misalkan yang konservatif nih Mas Dery kira-kira masih cocok nggak nih kalau kita misalkan berinvestasi di instrumennya saham Mas Dery? Hmm. Sebenarnya teman-teman gitu ya, memang yang sering ketemu dengan kalau misalnya di mahasiswa itu polaritasnya tinggi banget, Mas. Jadi ada yang benar-benar konservatif banget dia ke sukuk. Ada yang agresif banget pasti ke saham. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau misalnya konservatif, pilihan ke saham itu masih masih sangat mungkin gitu ya. Tetapi teman-teman biasanya gitu ya, pilihan saham yang dijadikan oleh teman-teman pilihan untuk investasinya itu pasti pilihannya menjadi jauh lebih sedikit. Dan gaya investasi yang bisa dilakukan pun gitu ya, jadi menjurus ke investasi jangka panjang gitu ya. Jadi kalau konservatif banget biasanya dia nggak melakukan trading gitu ya. Sehingga yang kita sarankan atau yang kita tawarkan ke teman-teman mahasiswa yang masih ketakutan banget gitu ya, itu kita masukin ke saham yang biasa ada di Jakarta Islamic Index aja dulu. Coba pilih perusahaan mana yang dikenal, perusahaan mana yang kira-kira kamu mau simpen dalam jangka yang panjang gitu ya, 2 tahun, 3 tahun gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya mau lebih konservatif lagi gitu ya, ketika teman-teman mau investasi buat 2 tahun yang akan datang, maka itu bahas laporan keuangan, bahas segala macamnya gitu, itu 4 tahun ke belakang, gitu ya. Jadi apa namanya historical harga, historical apa namanya laporan keuangannya pun lihat 4 tahun ke belakang. Jadi gaya konservatifnya itu, gitu ya, dipakai untuk kepo perusahaan ini jadi lebih dalam. Jadi sangat cocok sekali sebenarnya kalau masuk ke saham, tapi memang tadi pilihan sahamnya mungkin jadi lebih sedikit dan gaya investasinya mungkin jadi investasi ke yang jangka panjang. Jadi sebenarnya baik yang konservatif maupun agresif gitu ya, di saham itu sama-sama cocok. Yang agresif bisa melakukan bagaimana melakukan trading dan lain sebagainya. Bahkan anak muda sekarang banyak kok yang melakukan scalping gitu ya. Banyak kok yang melakukan swing, wah gaya-gayaan swing trading kayak gitu karena mereka merasa apa namanya adrenalinnya kepake gitu ya. Tapi bagi orang yang ngerasa wah saya pengen secure banget gitu ya. Nah, itu sebenarnya masih bisa di saham tapi gayanya juga beda gitu ya. Sempat ada peserta IDX Islamic Challenge gitu ya, yang ternyata dia menang gitu ya. Itu anak muda juga gitu dan memang yang dilakukan adalah tujuannya sangat panjang sekali. Jadi dia beli banget gitu ya dan ternyata kalau misalnya dia konservatif dia benar-benar disiplin sama apa yang menjadi target investasinya. Jadi dia menilai satu perusahaan valuasinya sekian, dia hanya akan memperkirakan bahwa 2 tahun lagi harganya misalnya hanya akan naik sekitar 40% gitu ya. Dan ternyata di Bursa Efek Indonesia sangat mungkin kalau ternyata saham ini punya dapat project apa atau misalnya tiba-tiba kinerjanya lebih baik atau misalnya dapat apa namanya uh, corporate action yang memungkinkan harga sahamnya menjadi jauh lebih tinggi itu sangat mungkin gitu ya kayak tiba-tiba merger segala macam gitu kan pasti lebih targetnya lebih dari 40% gitu ya. Jadi teman-teman ketika melebihi target orang yang konservatif dia akan tetap lepas. Masalah harganya naik belakangan gitu ya. Naik lagi belakangan. Tapi kalau udah konservatif saya yakinnya segini tercapai 3 tahun ternyata belum 1 tahun udah tercapai dia pasti lepas gitu. Jadi gayanya yang dipakai. Nah, kalau bagi orang yang benar-benar nggak takut banget gitu atau misalnya nggak jelas daripada nggak gerak sama sekali, mending cobain beli reksadana deh. Reksadana tuh bisa 10.000 gitu ya. Ketimbang teman-teman nggak investasi sama sekali, beli aja reksadana. Cek aja di Tokopedia, reksadana tuh bisa beli 10.000 gitu ya. Nggak usah jauh-jauh atau install apa namanya install untuk aplikasi yang lain. Sekarang beli aja di reksadana 10.000 daripada uangnya tersimpan di Tokped gitu ya nggak jelas lebih baik beliin aja reksadana iseng aja gitu beli reksadana. Nah sekarang alhamdulillah tuh udah banyak sekuritas yang menyediakan gitu ya selain saham ada reksadana juga. Jadi ketika teman-teman dapat dividen cash nanggung gitu ya lebih baik masukin reksadana aja. Ini pentingnya buat teman-teman supaya uang kita tuh bergerak, uang kita tuh jangan didiemin gitu ya. Jadi reksadana juga bisa jadi pilihan buat teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih Mas Dari atas jawabannya. Jadi mau yang tipikal agresif atau konservatif sebetulnya pemilihan portofolionya aja kali ya yang disesuaikan ya. Jadi memang
yang konservatif pun ternyata bisa masuk di saham juga. Kayak tadi cerita Mas Jadi itu ya pemilihan sahamnya yang saham-saham liquid yang memang prospek jangka panjang seperti itu ya jadinya. Kalau bagi Hmm. yang agresif pun ya mungkin ya cocok, lebih cocok Ya, gitu ke equity gitu ya dengan cara mungkin dengan strategi yang pemilihan saham ataupun teknikal yang digunakan itu sebagai investor-investor yang profilnya agresif gitu ya. Jadi paham. masih bisa masuk lah ya yang konservatif Ah, dan agresif di saham ya. Cuma komposisi portofolio saja yang memang kita apa namanya kita atur gitu ya Mas Eri ya. Oke, Mas Dari, memang tadi juga sempat di ini ya disebutkan juga mengenai apa namanya kayak tips lah eh, apa namanya untuk kita kalau sebagai milenial tuh ngatur aset keuangan seperti apa gitu ya. Tadi juga sempat dijelaskan juga. Kira-kira kalau misalkan anggaplah ini spesifik ya mahasiswa lah gitu ya Mas Dari ya. Memang income-nya kan tergantung dari transferan dari orang tua gitu ya. Mungkin terbatas ya. Ya ya ini juga sih apa namanya ya variatif gitu ya. Ada yang mungkin range 1 juta sampai 3 juta, bahkan ada yang mungkin dari 3 juta sampai 5 juta beragam. Anggaplah misalkan nih mahasiswa Mas Dery. Ada tips nggak Mas Dery? Kira-kira misalkan mahasiswa tapi pengen investasi di saham Mas Dery. Yang oke. budgetnya mungkin ya kisaran anggaplah 1 sampai 3 juta lah Mas Dery. Tiap bulannya dia Ya. uang jajannya gitu lah. Nah, itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa, oh saya mah kayaknya nggak bisa gitu, ini uangnya terlalu sedikit gitu ya. Kalau teman-teman dengan uang sedikit aja, ketika mahasiswa nggak bisa nyempetin nabung dan investasi, jangan harap ketika nanti udah punya pendapatan, teman-teman bisa juga melakukan investasi. Pasti susah. Uang sedikit aja nggak bisa diatur, apalagi uang yang banyak, sama aja pasti berat. Jadi teman-teman jangan berkecil hati bahwa, aduh uang saya cuma sedikit gitu ya. Teman-teman tinggal gini aja, dari pendapatan atau misalnya dari uang jajan yang dikasih, misalnya uang jajannya bulanan ya, kalau bisa minta bulanan aja kalau bisa gitu ya. Tapi teman-teman kan bisa bayangin kan sebenarnya nggak semua habis untuk kebutuhan pokok, pasti ada buat nongkrong, buat jajan tuh pasti ada gitu ya. Entah jajan cilor atau apa terserah gitu ya. Tapi kalau dalam sebulan kira-kira teman-teman punya budget berapa dan lakukan itu, nggak ada alasan lain. Misalnya kayak gini teman-teman. Aduh Pak, sempat ada yang apa cerita juga. Saya kan mahasiswa, uang jajan paling sebulan bisa nyisanya 50 sampai 75 ribu. Nah, dengan budget segitu aja, sekarang tuh udah bisa dimungkinkan buat investasi saham. Apalagi kan di CGS juga sekarang bisa gitu ya, misalnya 100 ribu gitu ya. 100 ribunya tuh nggak kemana-mana. 100 ribunya nggak kemana-mana, 100 ribunya tuh jadi modal buat teman-teman. Dan itu lakukan setiap bulan, konsisten aja. Dan saya pernah ketemu juara IDX Islamic Challenge gitu ya, modalnya berapa? Modalnya 200 ribu. Jadi dalam dalam apa namanya dalam 3 bulan tersebut gitu ya, dia melakukan transaksi itu apa namanya 600 ribu, nggak 600 ribu bahkan lebih, karena dia beli jual karena dia merasa masih muda, dan uang 200 ribu yang tiap bulan disisihkan itu dipakai buat melakukan trading. Jadi kan cepet, 200 ribu oh naik misalnya 3% atau 4% lepas, kan nambah lagi tuh kan modalnya, dibeliin lagi gitu ya, kemudian nambah lagi. Jadi sebenarnya perputarannya itu besar gitu ya. Jangan teman-teman kira bahwa uang segitu tuh ya udah segitu. Padahal zaman sekarang tuh udah bisa dimungkinkan teman-teman beli saham yang harganya 50 ribuan itu ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngelihat harga saham 300, itu modal kita buat beli saham itu cuma 30 ribu doang. Jadi teman-teman nggak ada alasan lagi sekarang kalau misalnya duit saya masih dikit dan lain sebagainya. Teman-teman jangan banyak melakukan excuse pada diri sendiri gitu. Jangan kasih terlalu lemah lah pada diri kita gitu ya. Jadi teman-teman dari uang jajan aja zaman sekarang udah bisa. Sekarang udah beda kok. Kayak zaman dulu kan misalnya buka rekening itu saya inget banget gitu ya, di salah satu sekuritas ketika saya mahasiswa diminta buka rekening berapa gitu ya, 25 juta. Ya pasti berat gitu ya, nggak bisa dilakukan. Tapi zaman sekarang kan udah bisa. Pak, saya tapi kan bukan bukan anak ekonomi, Pak, gitu ya. Ini juga sering jadi alasan. Saya bukan anak ekonomi, gimana gitu ya. Pernah ketemu gitu jurusan biologi aja bisa kok investasi saham. Jurusan farmasi aja investasi saham dan menang. Dan menang salah satu jadi pemenang di apa namanya IDX Islamic Challenge. Jurusan farmasi. Yang dibeli apa? Yang dibeli saham-saham yang berkaitan dengan obat, dengan industri yang dia kenal.
tentang obat, tentang rumah sakit, industrinya ada, yang dia tahu aja, terserah kapasitas dia apa, dia belinya segitu, dan ternyata memungkinkan, oh ternyata dia punya dapat ROE gitu, ROE-nya itu 80%. Padahal bukan anak ekonomi. Kalau orang misalnya nggak excuse sama berbagai macam hal, ternyata bisa kok melakukan itu. Dan dia juga mahasiswa yang sama kok gitu ya, mahasiswa yang ya dikasih uang jajan cuma segitu-gitunya gitu ya. Cuman bedanya itu dia mau belajar. Karena sekarang zaman sekarang edukasi dari CGS aja udah sering sekali seperti ini, edukasi gratis seperti ini udah banyak gitu ya. Baca laporan keuangan di YouTube aja ada gitu. Baca laporan keuangan bagi Anda yang tidak pernah belajar akuntansi itu ada gitu ya. Bagaimana cara melakukan cek keuangan? Zaman sekarang mah enak gitu ya. Zaman dulu cari informasi susah. Zaman sekarang informasi itu banyak. Tinggal kita mau atau enggak gitu ya. Ketika kita bisa break itu, kita bisa patahkan gitu ya hambatan-hambatan yang sebenarnya bisa kita patahkan gitu ya, maka teman-teman pasti bakal kerasa banget. Ini motivasi banget buat teman-teman generasi milenial. Oke, terima kasih Mas Dari atas tanggapannya ya. Ini saya lanjut ke pertanyaan dari rekan-rekan yang di Zoom khususnya ini. Jadi kayaknya nih masih ada yang mungkin stigmanya tuh apakah investasi syariah itu menghasilkan keuntungan yang kecil katanya. Jadi kalau dibanding dengan investasi konvensional tuh apakah apakah benar sih, apakah benar nggak sih gitu ya? Investasi di instrumen syariah itu Nah, lebih kecil gitu cuannya gitu keuntungannya. Gimana Mas dari tanggapannya Mas dari? oke, teman-teman, ini aja ya, kita kasih fakta umum aja ya. Tahun 2022, tahun kemarin 2022 gitu ya. Seandainya kita beli semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, gitu, semua saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Waktu itu masih sekitar 800-an perusahaan, 800 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Kita beli dengan bobot sesuai dengan indeks, kita dapatnya cuma berapa? 4%. 4%. Tapi kita hanya beli 450-nya saja dari 800 itu, nggak semua, nggak 800-nya, 450-nya saja kita dapatnya 15%. Itu data membuktikan bahwa sebenarnya investasi syariah gitu ya bisa jadi jauh lebih menguntungkan ketimbang konvensional. Stigmanya betul gitu. Ah, syariah mah kayaknya untungnya cuma di akhirat gitu ya. Syariah mah untungnya nanti gitu ya. Ah, yang penting rugi juga nggak apa-apa, yang penting syariah. Enggak kayak begitu teman-teman gitu ya. Fakta membuktikan kayak begitu. 15% dalam satu tahun, kita beli Januari jual Desember itu untung 15%. Beli saham syariah yang 400 tadi dengan bobot yang sama dengan indeks 15%, bayangin teman-teman. Sedangkan ketika kita beli 800 sahamnya, termasuk saham bank konvensional, saham apa namanya keuangan segala macam gitu ya, saham minuman keras ada beli juga semua, tapi cuma dapat 4% kalau kita beli semua itu gitu ya. Yang kedua teman-teman gitu ya, dari IDX Islamic Challenge kemarin gitu ya, kita kan challenge gitu, oh, siapa yang transaksinya dalam 3 bulan gitu ya, dalam 3 bulan ternyata memberikan keuntungan paling besar, kita akan tambahin nih dana apresiasi di challenge supaya melakukan trading. Dan ternyata dari para traders itu ketemulah the best investor yang dapat 206% dalam 3 bulan, 206% dalam 3 bulan, dan ini investor syariah. Jadi jangan bilang bahwa gitu. Jangan bilang itu mah pasti modalnya gede gitu ya. Berapa transaksinya? Transaksinya cuma 1.800.000 dalam 3 bulan. Transaksinya cuma 1.800.000. Jadi modalnya cuma segitu. Apa yang dilakukan gitu ya? Berarti kalau lihat ROI-nya 206% gitu ya, bayangin berarti kan kurang dari 1 juta, teman-teman. Kurang dari 1 juta itu modalnya. Jadi jangan bilang bahwa itu pasti modalnya beratus-ratus juta. Enggak, modalnya cuma paling berapa, pasti di antara 1 jutaan lah gitu ya, kurang dari 1.900.000, karena dia dapat 206% gitu ya, dapat berapa gitu ya, kebayang juga. Makanya teman-teman jangan bilang bahwa syariah mah untung di akhirat. Oh ternyata saya baru menemukan, oh bisa ya orang trading kayak gitu, beli jual beli jual beli jual beli jual beli jual selama 3 bulan, dapat tuh 206% gitu ya. Dan parahnya lagi bukan mahasiswa ekonomi. Ini parahnya lagi bukan mahasiswa ekonomi, bukan di Jakarta. Oh, kalau teman-teman, itu dia pasti di Jakarta, orangnya pasti dapat informasi banyak gitu ya, selentingan segala macam. Orangnya di mana? Di Bengkulu, bahkan nggak bisa datang menerima penghargaan karena jauh gitu ya, karena jauh banget gitu ya. Nggak mungkin misalnya ketika kita kasih dan dia misalnya nyampe ke sana tuh pasti lebih dari 1 hari full gitu ya. Jadi dia memang tidak mengajukan tidak bisa hadir gitu ya. Dan tapi ternyata kenyataannya dalam 3 bulan dia bisa melakukan itu. Saya baru menyadari bahwa sebenarnya generasi milenial tuh luar biasa sekali gitu ya. Potensi Anda tuh besar.
ketimbang orang-orang kayak saya yang udah tua, teman-teman, saya lebih respect sama orang-orang milenial seperti ini, luar biasa sekali gitu ya. Jadi jangan tutup potensi Anda dan jangan terlalu apa namanya rendah diri dengan pasar modal syariah, karena insya Allah gitu ya, kalau teman-teman tahu caranya, insya Allah akan sangat menguntungkan. Demikian. Oke, terima kasih Mas Dari. Ini karena keterbatasan waktu juga nih, rekan-rekan di Zoom tadi beberapa udah saya ajukan pertanyaan. Ini mungkin relate dengan closing ya Mas Dari ya. Jadi Hmm. ini ada yang bertanya juga, intinya tuh bagaimana sih menyadarkan generasi milenial untuk ya Wah, bahwasanya investasi itu penting. Ini sebagai eh, mungkin closing statement juga dari Mas Dari. Mungkin. karena ini tuh sama ya kayak kesehatan gitu ya. Kalau misalnya nggak disadarkan atau misalnya nggak dihajar dengan sesuatu yang sakit gitu ya, itu pasti nggak akan apa namanya nggak akan berhenti. Kayak misalnya doyan ngerokok gitu, jangan ngerokok dong, nanti sakit gitu ya. Kerasanya pas apa gitu ya, kok lari kuatnya cuma 1 keliling gitu ya. Kemudian lihat apa namanya medical check up tuh hasilnya berantakan gitu ya. Barulah saat itu sadar gitu ya. Menurut saya teman-teman, daripada disadarkan dengan sesuatu yang menyakitkan gitu ya, lebih baik teman-teman sedikit demi sedikit belajar gitu ya, supaya teman-teman apa namanya menghindari gitu ya hal yang menyakitkan tersebut. Jadi lebih baik ya itu tadi kayak peribahasa gitu ya. Lebih baik berjaga-jaga daripada mengobati gitu ya. Daripada sakit duluan lebih baik ya kita jaga diri aja, olahraga, cari makanan yang bagus, tidak merokok, tidak alkohol dan lain sebagainya. Investasi pun sama gitu ya. Terus bagaimana menyedarkan misalnya pacar saya atau teman saya gitu ya, ini pasti nggak akan sadar gitu kalau misalnya nggak lihat. Jadi makanya teman-teman, orang Indonesia tuh orangnya visual banget, harus kelihatan banget. Makanya orang yang investasi bodong itu kadang-kadang kan melakukan flexing. Karena apa? Kelihatan, ya kelihatan, weh mobilnya bagus, weh motornya bagus, punya tanah, punya punya sawah, punya atau punya rumahnya bagus dan lain sebagainya. Padahal itu cuma sewaan, gitu ya. Banyak yang flexing kayak begitu. Oh, kok kayak jamnya luar biasa, Richard Mille dan segala macamnya gitu ya. Ternyata itu juga palsu gitu ya. Karena orang Indonesia tuh visual. Makanya teman-teman kalau misalnya mau menyadarkan siapapun tentang investasi, caranya adalah teman-teman dulu jadi investor yang baik dan benar, jadi investor yang hebat, jadi investor syariah yang teman-teman sendiri konsisten serta membanggakan. Itu aja. Nggak usah buat orang lain, buat diri sendiri dulu aja lakukan. Toh nanti ketika teman-teman udah mempunyai gitu ya, sesuatu yang teman-teman menjadi pencapaian teman-teman, orang lain pasti ngelihat, orang lain pasti sadar, oh iya ya, harusnya saya kayak kamu dulu gitu ya, investasi dari dulu, jangan malah banyak nongkrong. Nah, gitu. Nanti juga kelihatan. Orang Indonesia tuh visual. Demikian. Baik, terima kasih Mas Dari atas motivasi, tips dan sharingnya lah. Jadi alhamdulillah ya Sobat Genpe semuanya, telah ya sedikitnya kita sudah dapat gambaran lah bagaimana generasi milenial saat ini ya sudah melek investasi. Nah, sekarang giliran sobat-sobat Ginpes semuanya untuk mulai juga. Nah, bagi mungkin sobat Ginpes yang join di Zoom, yang pertanyaan belum sempat saya ajukan pertanyaan ke Narsum atau ke Mas Dery, nanti bisa saya coba jawab ya, karena ini pertanyaannya ada yang memang relate dengan apa dengan kami perusahaan sekuritas. Mungkin nanti di sesi kedua kita akan coba bahas dan coba jawab pertanyaan yang memang berhubungan dengan CGS CMB ataupun dengan perusahaan sekuritas. Baik, saya ucapkan terima kasih Mas Dery atas waktunya dan kesempatannya dan sharingnya kepada kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin kalau Mas Dery ada kesibukan, boleh silakan lihat Zoom. Ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Mas Dery. Makasih banyak, Mas Trisna. Makasih banyak, tim CGS. Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi Mas Dery di bulan berikutnya. Amin. Siap. Sampai ketemu, teman-teman. Oke, Sobat Ginpes semuanya, sesi kedua ini saya akan seperti biasa akan sharing. Di sesi kedua ini dari CGSMB Sekuritas Indonesia akan coba sharing mengenai sistem online trading saham syariah. Ya, ini masih relate dengan tema kita yaitu saham syariah dan generasi milenial. Yang mana kita tahu bahwasanya generasi milenial ini sudah melek lah dengan teknologi dan saat ini memang transaksi di bursa pun, khususnya di equity ataupun saham syariah, sudah online atau semuanya sudah di digital gitu ya. Jadi kita beli saham pun udah seperti ya belanja di e-commerce pada umumnya gitu ya. Jadi kita bisa akses ke bursa tanpa harus datang ke bursa gitu ya. Nah, dengan syarat ya sobat Genpes ya harus jadi investor dulu di pasar modal kita ya.
Di sini juga mungkin ada yang existing nasabah si GCMB yang mungkin punya akun konvensional juga bisa untuk membuka akun syariah jika memang eh, akunnya baru punya yang konvensional gitu ya. Jadi walaupun sudah jadi nasabah reguler atau punya akunnya konvensional itu bisa juga membuka akun syariah. Ya, jadi bisa punya dua akun di kami. Baik, saya izin share screen dulu. Baik, melanjutkan yang tadi ya. Jadi sedikit saya sharing dulu mengenai apa namanya kinerja dari indeks saham syariah kita. Memang kalau kita melihat ya kinerja performa indeks kita dari awal launching gitu ya, itu sebetulnya seperti apa sih? Ini menjadi gambaran lah bagi kita. Jadi melihat nih, oh ternyata memang saham-saham syariah ini performanya lagi bagus, oh ternyata performanya lagi kurang bagus gitu ya. Jadi nanti kita akan coba lihat di sini ada beberapa indeks, ya indeks saham syariah. Ya, yang pertama ada indeks saham syariah Indonesia, yang ini adalah representatif dari seluruh saham-saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Yang kalau kita lihat dari Mei ya 2011 ya awal launching ya tanggal 12 Mei 2011 kalau kita sampai September 2023 ya saya tarik datanya sampai bulan September sekarang November ya. Jadi itu kalau kita melihat ya perubahannya ataupun misalkan growth-nya itu kalau kita lihat itu hampir 77%. Ya, artinya di saham-saham syariah itu memang mayoritas gitu ya. Mayoritas itu performanya bagus lah gitu ya. Dari SSI saat ini mungkin sudah hampir 60% yang ada di bursa. Sekarang itu yang listing di bursa 900 something lah gitu ya. Itu hampir 60%-nya sudah termasuk saham syariah. Memang banyak juga yang saham-saham syariah baru listing ke tahun kemarin ataupun yang tahun ini gitu ya. Nah, yang tampilkan di sini nih saham-saham mungkin bagi yang existing investor ini pasti kurang familiar nih. Sorry, bagi yang existing mungkin ya memang kurang familiar nama-nama ataupun kode-kode saham ini. Ya, karena ini memang saham-saham yang kalau melihat dari performanya ya saat-saat ini gitu ya, maksudnya itu beberapa tahun ini gitu ya, ya ini yang ngasih ataupun yang secara return itu paling tinggi lah sampai ribuan persen gitu returnnya gitu ya dari saham DCI, TCPI, PANI, SCPI dan TMEAS ini saham-saham syariah yang memang returnnya luar biasa. Tapi ini listingnya bukan dari tahun 2011 ya. Saham-saham ini mayoritas nih saham-saham yang memang relatif baru gitu ya. Nah, ini melihat performa returnnya tuh sangat luar biasa sampai ribuan. Nah, kalau kita melihat di indeks yang kedua ini ada indeks 70. 70 saham ya, ngefilter 70 saham syariah gitu ya. JI 70 ini juga termasuk indeks yang baru juga gitu ya. Yang sebelumnya kita ada indeks JI Jakarta Islamic Index gitu ya. Ini kita melihat di 70 emiten yang difilter ya yang masuk di Jakarta Islamic Index ya JI 70 ini memang returnnya dari 2018 sampai 2023 September itu memang returnnya minus 12%. Ya, tapi bukan berarti semuanya yang di indeks ini tuh jelek semua gitu returnnya itu ya. Nah, kalau kita melihat di sini ada yang returnnya juga ternyata positif dari saham-saham yang ada di 70 JI ini, gitu ya. Saham film, DKA, SMDR, Harum, BRMS, Indra, saham-saham yang performanya cukup bagus, walaupun secara keseluruhan Jakarta Islamic Index 70 ini returnnya itu minus gitu ya. Ini indeks berikutnya kalau kita lihat ada Jakarta Islamic Index, Jakarta Islamic Index. Ya ini sebenarnya indeks yang paling lama sebetulnya. Jadi dari 2000 itu sudah ada indeks ini ada indeks yang pertama kali lah di launching ya. Ini returnnya performanya cukup lumayan bagus gitu ya. Ada hampir 617,89%. Ya, jadi indeks saham-saham yang terdaftar di list Jakarta Islamic Index ini performa cukup lumayan bagus gitu ya. Mayoritas bagus gitu ya. Di sini ada contoh 5 saham Akra, Cepin, Unit UNTR, KLBF dan BRPT. Ini saham-saham 5 saham yang
ada yang di Jakarta Islamic Index yang performanya cukup lumayan bagus, returnnya juga di atas ribuan juga, 5.000 ke atas gitu ya. Nanti bisa dilihat. Ini juga ada keterangannya yang beberapa kali stock split, yaitu keterangannya udah termasuk udah harga stock splitnya gitu ya. Karena ada beberapa saham yang di Jakarta Islamic Index ini melakukan aksi korporasi yaitu stock split. Oke. Nah, ada juga indeks BUMN ataupun MES BUMN. Ini juga indeks yang masuk ya baru juga gitu ya. Dari 2021 ya April 2021 kalau kita tarik data sampai di 2003 ya September ya returnnya secara indeks memang minus 18,38 minus 18,38%. Ya, tapi nggak semuanya anjlok ataupun returnnya minus gitu ya. Tapi ada juga ini contoh 5 saham yang terdaftar di list MES BUMN yang mana performanya cukup lumayan bagus growth-nya. Walaupun memang tidak ada yang sampai ribuan persen gitu ya. Di sini kisaran 10% sampai ke 30% returnnya dari 2021 sampai 2023 ya karena ini indeks baru ya di 2021 April itu di launching gitu ya indeks ini saham-saham yang memang masuk di saham-saham BUMN gitu ya yang plat merah gitu ya. Nah, di sini ada IPCC, ELSA, TLKM, PTBA dan Pegas. Ya mungkin bagi yang belum jadi investor ataupun yang memang baru jadi investor dan belum hafal ini nanti bisa dicek sendiri di iTrade Syariah ya di platform kami. Nanti bisa dicek ini apa sih nama PT-nya gitu ya karena di sini saya singkat pakai kode saham-sahamnya. Nanti bisa dicek sendiri. Oke. Di sini yang terakhir ada indeks Syariah Growth. Ini adalah eh, saham-saham yang dilihat growth-nya tuh cukup lumayan menarik lah. Difilter dimasukkan di IDX Syariah Growth ini. Kalau kita melihat ya ini juga termasuk indeks yang baru juga. Kalau kita lihat dari 31 Oktober 2022 ya sampai di September 2023 itu returnnya minus 11,43% ya. Tapi nggak semua saham yang list di ya masuk di Syariah Growth ini minus semua, tapi ada juga saham-saham yang ternyata tetap tumbuh gitu ya. Di sini ada saham MAPI, ISAT, BRMS, CBP dan Mayor. Ini saham-saham yang growth yang masuk di syariah growth yang memang returnnya ya cukup lumayan lah gitu. Walaupun ada yang mayornya ini cuma 6% gitu ya. Tapi ada juga seperti MAPI ini 51%. Oke, ini adalah saham-saham syariah yang berdasarkan indeks ya, yang performanya ya lumayan cukup menarik lah, khususnya bagi pemula mungkin mencari rekomendasi ataupun referensi gitu ya maksudnya, itu bisa menjadi acuan gitu ya. Nah, ini sedikit saya coba filter dan apa namanya saya eh, ya summarize lah dari saham-saham syariah yang ada di bursa itu ya. Ini ada 5 saham yang menurut saya cukup menarik dan kalau dilihat dari harga pasarnya saat ini pun ya masih under value atau masih cukup lumayan murah gitu ya. Dan kalau kita compare dengan harga wajarnya masih cukup menarik gitu ya. Nah, ini ada potensial upside-nya juga atau potensial capital gain kalau kita berinvestasi di saham ini. Memang ini sebetulnya sudah besok tuh udah selesai 2023 ya. Ini data pasar pakai data pasar bulan Oktober gitu ya. Jadi pakai bulan Oktober ya sekarang udah November dan besok udah Desember ya. Tapi masih cukup menarik. Nanti mungkin rekan-rekan sobat Genbest ya itu bisa cek nanti di platformnya ataupun di iTrend Syariah berapa sih saat ini harganya. Apakah memang sudah mendekati harga wajarnya atau mungkin ada yang sudah eh, di atas harga wajarnya gitu ya. Nanti tinggal dicek saja gitu ya. Di sini mungkin kita bisa cek ya. Langsung kita saya coba tampilkan platform ya mungkin sobat-sobat Genpes yang mungkin yang udah jadi investor syariah mungkin sudah familiar dengan ini ya. Tapi bagi sobat Genpes yang belum jadi investor syariah ataupun yang belum jadi investor ya ini eh, tampilan dari platform iTrade Syariah. Jadi ada user ID, ada password yang diminta ini nanti akan dibuatkan oleh si GSM Sekuritas ketika Bapak Ibu melakukan pembukaan
akun saham syariah. Ya, ini sudah saya input, tinggal saya klik. Nah, ini tampilan di secondary market atau di bursa. Ya, ini kita bisa lihat harga-harga saham gitu ya. Kalau kita bisa di sini lihat, ya, kita coba lihat trade ya. Di sini kita bisa lihat harga-harga saham ataupun yang sedang ramai diperdagangkan ya di bursa. Sahamnya apa aja sih? Di situ ada saham banyak sekali ya saham-sahamnya per menitnya, per detiknya gitu ya. Bisa kelihatan di yang kanan itu yang bergerak-gerak itu kita sebutnya running trade. Jadi kita bisa lihat saham apa sih yang sedang ramai diperdagangkan. Nah, coba kita mau ngecek tadi satu ya, apakah memang ada yang sudah over value ataupun mungkin masih under value yang mungkin bisa kita menarik. Coba kita lihat MDKA misalkan gitu ya. Nah, MDKA harganya di kisaran 2.290 gitu ya, 2.290. Harga wajarnya ini waktu Oktober masih 2330 ya. Berarti sudah masih di on track, maksudnya itu masih di on yang trennya masih uptrend gitu ya dan sedang mendekati ke harga wajarnya ke 3.000-an, 3.700 ya per November per hari ini ya, per hari ini harganya di 2.290. Oke. Oke, ini oh sorry lagi turun ya. Ini lagi turun ya, lagi turun ya harga wajar ketika ketika ngecek di harga per Oktober itu di 2330 ya. Tadi harganya 2 berapa tadi 2.290 ya, masih di kisaran kurang nggak jauh dari 2.330 ya, bahkan sekarang lagi turun gitu ya. Nah, harga wajar di 3.724 ternyata masih under value gitu ya, masih ada potensial mungkin potensial upset ya, kurang lebih masih 60%-an ya, mungkin sampai akhir tahun Desember ya besok masih bisa kita kolek ya ICBP juga, di sini ada ICBP. Ya, nanti Sobat Ginvest atau Bapak Ibu semuanya bisa ngecek di platformnya di Adil Syariah gitu ya. Harganya 10.600, 10.600, 1.675 gitu ya. Oktober harganya 10.575. Nah, ternyata ada kenaikan di November ini harganya udah 10.675 dan masih on apa ya? Mau mendekati lah harga wajarnya, masih on track gitu ya, masih uptrend menuju harga wajar. Ya mudah-mudahan sampai Desember masih bisa melakukan masih inilah on track untuk ke harga wajarnya di 13.682 gitu ya. Nah, juga kita cek misalkan Telkom ya. Telkom ini agak koneksinya 3720 ya, 3720 waktu Oktober 3.500, sekarang 37-an ya, sudah naik on track juga, udah hampir ya, mungkin masih lumayan lah potensi upsetnya ya, karena targetnya di 4.500-an something ya, itu masih eh, ya masih cukup lumayan lah gitu ya, walaupun sekarang masih sedang uptrend, masih naik ya. Terus juga di sini ada Unity Tractor di Oktober harganya 25 ribuan. Coba cek sekarang apakah eh, harganya di 22725 ya, 227. Oh, turun ini. Ya, turunnya cukup lumayan dalam sekali gitu ya. Ya, di harga wajarnya di masih 32071. Oke. Mayora kita cek. Mayora Oktober harganya 2680 ya. Saat ini kita cek harganya 2470 ya, 2470 ini juga mengalami penurunan, target di 3.200-an ya, masih ada potensi upside kurang lebih 21%-an. Baik, ini adalah saham-saham ya, ini ya versi saya ya. Saya coba samerikan dan memang ini saham-saham yang masih menarik ya secara fundamental dan harga di marketnya. Nah, sekarang bagaimana cara belinya gitu ya. Yang jelas kalau bagi Bapak Ibu ataupun sahabat Genpes yang memang untuk jadi investor ya buka akun dulu gitu ya. Buka akun dulu ya, buka akunnya sekarang sudah full online gitu ya. Jadi sudah full online, cukup dengan menyiapkan persyaratan ya, KTP, NPWP dan kabar buku tabungan ya. Jadi nanti tidak perlu tidak perlu lagi kirim-kirim dokumen ya, hard copy-nya nggak perlu dikirim. Jadi cukup siapkan ini ya. Kalau bagi Bapak Ibu mungkin yang nggak punya NPWP ya, ini nggak mandatori ya. NPWP bagi pekerja mungkin punya, ya itu wajib harus dilampirkan gitu ya. Kalaupun misalkan kita nggak punya NPWP, bagi yang mungkin bukan pekerja ya,
mungkin bisa tetap membuka akun saham syariah. Ya, nanti tinggal lampirkan kartu buku tabungan dengan KTP-nya, gitu ya. Jadi yang dibawa yang aslinya gitu ya, bukan kopiannya, tapi nanti tinggal buat difoto, diupload, foto langsung di hari itu juga dia akan diproses gitu ya. Nah, ini pembukaan akun udah semuanya udah simplifikasi, udah full online. Jadi Bapak Ibu semuanya tuh sobat Genpes sudah bisa buka akun saham syariah di hari yang sama gitu ya. Jadi cukup mudah ya. Sekarang buka akun cukup sehari sudah bisa menjadi investor gitu ya. Oke, nah sekarang bagaimana setelah jadi investor, udah punya akun gitu ya, nanti Bapak Ibu tinggal install dulu aplikasinya, platform kami ya, CGS CIMB iTrade Syariah ya, itu diinstal dulu atau di-download dulu, seperti ini ya, CGS CIMB iTrade Syariah dalam kurung ID. Jadi jangan sampai ketukar karena di situ nanti di Play Store atau di App Store itu mungkin takutnya muncul ada yang dalam kurung MY itu Malaysia, negara Malaysia, ada mungkin yang dalam kurungnya SG itu platformnya miliknya punya Singapura. Ya takutnya ketukar gitu ya. Jadi yang pastikan dalam kurungnya itu dalam kurung ID ya, karena kita saat ini sudah ada 3 negara yang memiliki produk syariah gitu ya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu jadi akunnya gitu ya, nanti Bapak Ibu akan di-emailkan dari kami itu user ID, password, PIN untuk nanti akses ke bursa dan juga akan dibuatkan subrekening efek, single investor identity ya, SID dan juga nomor rekening dan investornya. Itu akan dikirimkan terpisah gitu ya. Mungkin SID dulu, nanti berikutnya akan dikirimkan ya di hari yang sama, mungkin di malam harinya biasanya itu user PIN passwordnya. Jadi Bapak Ibu efektif bisa langsung trade-nya itu di esok harinya. Gitu ya. Jadi buka akunnya Bapak Ibu udah tercatat sebagai investor di hari ini juga. Ya buka pagi langsung tercatat subrek-nya sudah punya, SID sudah punya, FDN-nya nanti akan juga sudah dibuatkan. Nah, sore hari Bapak Ibu dapat, malam hari akan dikirimkan user ID dan password. Nanti besok hari ya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi saham syariahnya gitu ya. Jadi efektif besoknya baru Bapak Ibu bisa melakukan transaksi. Ya syaratnya nanti harus top up dulu, diisi dulu rekening dan investornya. Nah, yang tadi saya tampilkan di sini adalah ini platform iTrade Syariah yang memang saya akses tadi menggunakan ada user, password gitu ya. Sudah mau seperti ini, nah, misalkan saya mau beli saham gitu ya. Ini tampilan awal defaultnya seperti ini. Jadi ketika pertama kali berhasil login, ya akan tampilannya ada stopwatch di sini. Kita bisa lihat beberapa saham syariah ya, dan juga kita bisa lihat running trade atau pergerakan harga saham yang sedang ramai dipresentasikan. Ya, nah, misalkan di sini kita mau beli juga di sini menu buy sell-nya sudah ditampilkan. Bapak Ibu lihat kursor saya. Ini ada buy, ada sell. Jadi bisa langsung klik di sini kalau kita mau beli gitu ya. Nanti tinggal masukkan berapa lotnya gitu ya dan harganya di harga berapa. Gitu ya. Misalkan contoh saya mau beli saham ya mungkin yang bagi mahasiswa ini mesti melanjutkan tadi ya temanya ya, bagi mahasiswa apakah mungkin sih sekarang investasi saham gitu ya. Nah, memungkinkan dengan budget yang mungkin transferannya ataupun uang jajannya 1 juta gitu ya. Bahkan yang 500 ribu pun udah bisa investasi juga sebetulnya. Sisihkan misalkan 100 ribu buat investasi juga bisa. Ya, bahkan kalau di CMB ini sebetulnya tidak ada disyaratkan deposit awalnya berapa. Jadi yang penting Bapak Ibu atau Sobat Ginvest buka akunnya secara free gitu ya. Nanti depositnya terserah tergantung Bapak Ibu mau beli sahamnya apa. Ya, misalkan mau beli saham kan beragam harga sahamnya ya. Nanti deposit sesuai dengan dana ataupun dana yang didepositkan adalah sesuai dengan saham yang mau kita beli gitu ya. Anggaplah misalkan di sini saya mau beli saham, ya saya bukakan di sini saham-saham syariah ya. Ya, banking lah ya, banking yang familiar, gampang. Mungkin Bapak Ibu juga atau Sobat Genvest juga lebih familiar gitu ya. Di sini ada Bank Syariah Indonesia, BRIS ya kodenya, ada Bank PTPN Syariah, ada PNBS. Ya ini bank-bank syariah semua gitu ya. Sebetulnya ada bank digital juga di sini kodenya BNAK. Ini juga Bank Aladin Syariah, ini juga bank bank digital lah orang nyebutnya bank digital gitu ya. Harganya 1.000 ya saat ini. PNBS Panin Dubai harganya Rp57 per lembar. Ada saham Bank Indonesia 1.600 per lembarnya.
ada Bank BTPN Syariah harganya 1.700-an. Kok bisa berbeda-beda? Ya, ini harga saham tidak sama gitu ya. Misalkan walaupun sektornya sama, ini bank syariah gitu ya, harganya nggak sama di market, ya berbeda-beda, beragam gitu ya. Ya ini berdasarkan dari ya mencerminkan dari si fundamental perusahaan itu sendiri gitu ya. Mungkin kalau apresiasinya, mungkin investor akan mengapresiasi saham-saham yang fundamental bagus, prospeknya bagus, itu biasanya mereka akan banyak invest ataupun beli di saham tersebut, gitu ya. Jadi ya bisa mencerminkan lah harga itu juga bisa mencerminkan dari si fundamentalnya. Oke, walaupun mungkin di sini nanti Bapak Ibu juga perlu belajar ya apa mengvaluasi karena yang kita lihat di sini adalah harga pasar ya. Mungkin kalau pengen perlu tahu harga secara fair value atau harga wajar ya kita melakukan perlu belajarlah valuasi harga saham gitu ya. Oke, saat ini kita harganya kita lihat yang paling murah ya. Oke, kalau kita lihat secara angka mungkin Rp58 nih murah banget nih PNBS. Anggap saya mau beli saham PNBS, tinggal klik di sini. Nah, tinggal klik muncul seperti ini. Nanti kita akan masukkan berapa satu lot misalkan, ya. Satu lot ini minimum syarat pembelian saham di secondary market atau di bursa. Gitu ya. Ini kita sebutnya secondary market atau pasar kedua. Ya setelah ada pasar pertama. Gitu ya. Pasar pertama itu ya karena waktunya sangat terbatas, ya mungkin 3 hari, 4 hari atau seminggu selesai gitu ya. Nah, berikutnya ada pasar secondary market seperti ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini saya mau beli saham PNBS yang sini ya, lihat kursor saya ya, ini Panin Dubai Syariah. Ya, kodenya PNBS gitu ya, PNBS kodenya. Ya, Bapak Ibu nggak perlu ngapalin, nanti juga hafal sendiri kalau Bapak Ibu sering investasi di perusahaan tersebut gitu ya. Kalau saat ini memang harganya 58-an gitu ya. Kalau misalnya saya sebagai pembeli punya hak untuk menawar, silahkan. Kita lihat di sini ada kolom bid, ini adalah investor yang antri sedang melakukan tawar beli. Coba saya ganti dulu ya. Di sinilah ada biar kelihatan bid overnya ini ya. Nah, ini saya tampilkan menu yang lain tapi kurang lebih sama, cuma ini lebih lebih lengkap saja. Kita bisa lihat ngecek langsung orderan kita statusnya, kita juga bisa lihat portofolio kita, aset kita berapa gitu ya. Kita bisa buka di sini. Jadi satu tampilan ini bisa cukup untuk melihat ataupun transaksi ya. Nah, di sini kita lihat kita rubah tadi mau beli PNBS gitu ya. Nah, PNBS nih harganya bid ini investor yang sedang antri nawar ya, antri nawar mau beli gitu ya. Nah, di sini ada kolom over ini investor yang sedang antri juga tapi antrinya antri mau jualan gitu ya. Di sini akan dipertemukan harganya yang sama gitu ya. Jadi di sini prioritasnya harga baru waktu ya. Misalkan saya baru buka platformnya nih aplikasi IT Syariah jam 3-an gitu ya. Kan nanti bursa tutup jam 4.15 gitu ya. Masih ada waktu ini. Jadi walaupun saya buka jam 3, kan market itu atau bursa itu buka jam 9 pagi. Nah, kalau saya order lebih tinggi dari orang-orang yang order di pagi hari, ya saya akan dapat prioritas paling atas. Nah, di sini kalau kita lihat bid ini 57 adalah investor yang nawar paling tinggi saat ini di saham PNBS. Yang over ini adalah harganya 58. Ini ada investor yang mau jual paling murah 58. Ya, jadi akan dipertemukan di sini nih. Lagi tawar menawar nih. Yang nawar paling tinggi 57, yang jual yang paling rendah itu 58. Masih belum ketemu nih, belum masih selisih Rp1 yang gitu, belum ketemu. Nah, kalau kita perhatikan ke bawah nih dari bid ini semakin bawah semakin rendah. 57, 56, 55, 54, 53 terus sampai bawah ya. Jadi turunnya Rp1, Rp1, Rp1. Ya. Jadi kalau misalkan saya mau beli di harga Rp55, di sini nih antrian ketiga. Bapak Ibu atau Sobat Genpes lihat kursor saya ya. Di sini antrian ketiga 55. Ada 181 ribuan lot yang antri di harga 55. Nah, kalau lihat yang sisi over yang jual, investor yang mau jual, itu semakin bawah angkanya semakin tinggi 58, 59, 60, 61, 62. Ya, tapi naiknya tuh satu ya, Rp1, Rp1, Rp1. Ya, kita sebut ini praksi harga. Ya, jadi untuk tawar menawarnya yang diatur lah oleh bursa. Ya, ada praksi harganya. 58, 59, 60, 61, 62 terus sampai bawah semakin besar kalau di kolom over ataupun
investor yang jual, gitu ya. Nah, saya misalkan mau beli saham. Nah, sebelum ke sana ya, ini mungkin bagi yang existing investor di CGS-CIMB yang punya reguler ataupun konvensional, mungkin tampilannya kurang lebih sama, iya, ya, tapi aturan mainnya berbeda ya, sobat Genpes semuanya. Ini khusus yang existing investor ya, yang punya akun reguler. Ini memang tampilannya kurang lebih sama dengan yang platform yang reguler ya. Tapi aturannya yang berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena kita mengacu ke fatwa DSN MUI, ya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang mana platform ini kita develop sesuai dengan payung hukumnya ataupun fatwa yang berlaku di DSN MUI. Ya, jadi misalkan contoh ya, saya coba simulasikan dulu. Ini mungkin bagi yang existing investor di CGS supaya tahu ini bedanya gitu ya. Tampilannya mungkin sama gitu ya. Kok sama aja dengan reguler dan konvensional? Iya betul, tapi aturan mainnya kita eh, berbeda gitu ya, karena kita mengacu ke aturan fatwa yang berlaku ya, karena syaratnya memang seperti itu gitu ya. Misalkan contoh di sini saya mau beli saham yang anggaplah saya nggak tahu ini saham ini syariah atau tidak ya gitu ya. Kita main input aja gitu ya. Main input aja, saya tahu nih brandnya gitu, perusahaannya saya tahu, cuma saya nggak tahu ini masuk saham syariah atau tidak ya. Jadi si platform ini sudah memastikan investor syariah tidak akan salah pilih saham. Ya, pasti yang dibeli hanya saham syariah. Ya, jadi misalkan contoh saya input aja beli satu lot misalkan. Ini saya beli saham BMRI gitu ya. Saya input satu lot gitu ya. Terus saya klik buy di sini. Kalau sobat Ginpes semuanya lihat di sini ada berapa rupiah yang kita keluarkan ketika mau beli satu lot saham BMRI ini. BMRI ini kepanjangan PT Bank Mandiri TBK ya. 590.000 ya, dengan biayanya di sini ada Rp1.071 ya, jadi totalnya jadi Rp591.070. Oke, kita buy di sini. Nah, muncul pop up seperti ini. Wah, saya nggak bisa beli nih, ada pop up muncul keterangannya saya nggak bisa beli saham ini. Nah, kenapa saya nggak bisa beli saham ini? Ya kemungkinannya ya tiga, bisnisnya yang tidak halal ya, kalau dia jualan produknya nggak halal, atau dia perusahaan jasanya nggak halal gitu ya, atau juga rasio keuangannya yang tidak sesuai dengan standar DSN MUI, yang tidak sesuai dengan fatwa. Ya, mungkin bisa jadi pendapatan non halalnya lebih dari 10%, ya karena ketentuannya 10% maksimum perusahaan yang masuk dalam kategori saham syariah itu pendapatan halal maksimum 10%, ya. Atau yang ketiga, rasio hutang yang berbasis bunganya. Kalau kita total terhadap total asetnya itu melebihi dari 45%. Jadi kemungkinannya tiga itu. Kenapa saya nggak bisa beli saham ini? Ya, kalau misalkan oh ini sahamnya syariah kok bisnisnya saya tahu gitu kan, ini jualan produknya produk halal. Nah, kemungkinan yang kedua tadi, misalkan pendapatan non halalnya kan mungkin melebihi dari 10%, atau yang ketiga bisa jadi mesti rasio hutang yang berbasis bunganya ini kegedean nih kalau kita compare ke aset, bisa mungkin 60%, 70%, makanya dia tidak masuk. Nah, kemungkinannya tiga itu ya, sobat Kinvest atau Bapak Ibu semuanya, ketika kita beli saham melalui platform iTrade Syariah ini, ternyata ada rejekan gitu ya, atau ada pop-up muncul, wah saya nggak bisa beli saham ini. Nah, kemungkinannya itu. Oke. Dan juga yang kedua, ya, di sini di khususnya investor syariah itu memang di kami ya di CGSCMB itu banyak fasilitas ya, fasilitas-fasilitas yang kita siapkan untuk para investor. Tapi ada beberapa fasilitas yang memang itu tidak sesuai dengan prinsip syariah atau secara fatwa dilarang gitu ya. Salah satunya adalah contoh fasilitas limit trading, fasilitas pinjaman uang untuk beli saham. Nah, fasilitas itu ada di kita, tapi karena secara fatwa fasilitas itu mengandung unsur bunga atau interest, ya, ya dalam Islam namanya bunga atau interest itu termasuk kategori riba, ya riba itu diharamkan ya, diharamkan baik dalam Quran ataupun dalam hadis gitu ya. Jadi tidak boleh, harus dihilangkan. Nah, kita ketika mengembangkan ini ya harus mau nggak mau menghilangkan fasilitas itu. Jadi misalkan saya mau beli saham di sini, anggaplah saham Telkom gitu ya. Saya beli saham Telkom ya, uang saya ada ya. Di sini kurang lebih ada 318 ribuan gitu ya. Saya mau beli saham Telkom, anggaplah dua lot misalkan ya. Anggaplah saya mau beli saham dua lot ya, kalau di total rupiahkan itu 700 ribu. Sedangkan uang saya cuma 300.
nggak ada fasilitas limit trading yang dikasih oleh si GSCMB, ya karena fasilitas itu diharamkan, tidak boleh. Ya, yang konvensional mungkin bisa beli saham Telkom hari ini juga dengan fasilitas limit trading itu, pinjaman dari kita. Walaupun uangnya kurang, kita kasih dulu pinjaman. Ya, tapi kalau misalkan nggak bisa balikin ataupun bayar, ya ada bunga harian. Nah, karena bunga harian inilah yang memang diharapkan atau tidak boleh menurut fatwa. Oke, jadi ketika misalkan saya anggaplah input buy beli gitu ya, masukkan PIN, ini PIN juga nanti setiap investor pasti akan memiliki PIN ini, confirm ya. Nah, akan muncul pop up seperti ini. Oh, di reject lagi nih orderan saya nih, nggak bisa ngajuin facility limit, nggak dikasih nih gitu. Ya sudah, memang aturannya seperti itu gitu ya. Ini bagi investor existing khususnya ya. Jadi yang biasa pakai limit, yang entah mungkin 100.000, cuma 200.000, 300.000, atau yang sejuta gitu ya. Kadang pinjem-pinjem seperti itu ya, kurang dananya. Pas saya kurang dana 1 juta nih, pinjem. Kadang bisa kan pakai fasilitas limit trading. Nah, kalau di syariah tidak bisa ya. Itu ya aturan yang membedakan yang kedua. Terus juga fasilitas short selling, kita ada fasilitas sosial ini atau minjemin saham. Kalau tadi minjemin uang, kalau sekarang minjemin saham, ya Bapak Ibu bisa request. Kalau yang existing nasabah ya konvensional ya. Tapi lagi-lagi untuk yang investor syariah, kalau Bapak Ibu buka akun saham syariah, tidak bisa mengajukan fasilitas itu. Ya misalkan di sini kita ngajuin anggaplah saya mau beli mau jual saham. Kalau kita lihat di sini portofolio saya kan sahamnya cuma ada dua nih. Saham BRIS sama Jata. Dua saham ini aja yang saya miliki. Ya, saya mau jual saham ataupun mengajukan fasilitas short sell gitu. Short selling itu fasilitas ya, bukan kita jual saham dalam jangka waktu pendek, bukan, tapi itu nama fasilitas di kita gitu ya. Cuma orang kadang mendefinisikannya itu salah gitu. Short sell itu bukan transaksi jual beli dalam jangka pendek, bukan. Kalau itu udah firm, ada fatwanya dan diperbolehkan trading itu ya. Kalau ini fasilitas, ini beda lagi. Yang fasilitas ini yang memang tidak boleh ya. Makanya kalau ada yang mengajukan fasilitas short sell, pinjam saham, nah, pasti akan di reject ya. Anggaplah saya misalkan mau mengajukan fasilitas, saya anggap beli Telkom. Ya saya nggak punya Telkom gitu ya, saya belum punya gitu ya, dari kemarin belum beli gitu ya. Saya mau belilah misalkan 2 lot gitu ya. Ketika kita ajukan pun fasilitas ini otomatis akan di reject. Kita nggak bisa juga ini apa namanya melakukan praktek ataupun sosial ini. Ya akan ada pop up muncul seperti itu. Nah itu ya sobat Kinpes ya Bapak Ibu ataupun yang memang sudah jadi investor reguler atau konvensional di kami itu perbedaannya ya. Jadi perbedaan-perbedaan yang memang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui, yang apalagi yang biasa pakai limit trading. Nah, ini apa namanya akan harus beradaptasi lagi kalau misalkan kita membuka akun syariah gitu ya. Karena ini benar-benar cash basis berdasarkan dana yang Bapak Ibu miliki saja ya, untuk mitigasi terjadinya bunga yang berlipat-lipat itu gitu ya. Nah, itu yang membedakan. Oke, baik lagi ya eh, ke simulasi transaksi. Oke, tadi saya melakukan beli saham ya. Nah, caranya seperti tadi ya, saya lagi anggap beli ya. Sekarang tadi kita simulasikan beli belum dapat ya. Nah, sekarang kita coba beli, kita rubah dulu ini eh, ke warnanya jadi merah, buy ya. Saya sebentar saya cek dulu ya. Tadi saya sudah order belum ya? Sudah dapat belum ya? Ini saya geser dulu. Saya coba perbesar dulu ini ya. Tadi PNBS. Oh, belum. Oke, kita coba simulasikan, anggap kita mau beli saham gitu ya, baru jadi investor, bagaimana caranya beli saham. Ya, Bapak Ibu sudah akses ke bursa, ini lihat data marketnya gitu ya, sudah berhasil masuk ke iTrade Syariah ya. Nanti kita input saham yang mau kita beli. Ya, anggaplah kita balik lagi ke tadi ke PNBS gitu ya, yang harganya 57. Saya mau beli saat ini ya, nawar boleh ya. Oke, boleh. Anggaplah 1 lot ya, satunya minimum 1 lot. Saya beli 1 lot, harganya Rp55. Kalau ditotalin, kalau dirupiahkan ini 5.500. Biayanya Rp10 yang dibebankan kepada investor. Jadi totalnya 5.509. Ya ini 9, ini koma di sini ya, nanti dibebankan 10. Oke.
Kita buy, confirm, muncul di sini PNBS beli harga 55 satu lot atau 100 lembar ya. Di sini 100 ini adalah satu lot atau setara dengan 100 lembar. Kita lihat di sini order listnya muncul di sini saham yang tadi kita tawar beli. Beli satu lot 55 rupiah. Oke, ini statusnya Bapak Ibu yang harus diperhatikan. Statusnya masih open. Artinya kalau masih open seperti ini kita belum dapat sahamnya. Ya, masih antri. Ya, kenapa antri ya? Kalau kita lihat di sini yang kolom bid antrian, ada investor yang nawar 57. Masih banyak nih, ada 77.000 lot. Ada juga yang nawar lebih tinggi dari kita juga 56. 56 ada 181.000 lot. Nah, yang harga 55 termasuk saya tadi beli satu lot ada total 181.655. Tadi sebelum saya masuk di sini pasti totalnya 181.654. Ini jadi 55 karena saya juga masuk tadi satu lot. Ya, tapi statusnya masih open. Ya, statusnya masih open di sini. Ya, lihat ya statusnya masih open. Selama open, ya namanya juga masih antri, belum dapat, ya bebas. Bisa kita cancel, boleh kalau misalkan kita berubah pikiran. Ataupun misalkan saya berubah pikiran, saya mau langsung dapat ya, ataupun yang ngantri, misalkan saya rubah deh antriannya nggak 55, saya pengen antrian pertama berapa? 57. Selama di sini masih statusnya open, itu kita bisa rubah. Saya mau rubah harganya ke 57 supaya antrian saya paling atas. Di sini ada tanda silang seperti ini untuk withdraw. Ini yang pensil kecil ini, main ini untuk merubah. Nah, langsung muncul. Saya ganti di sini jadi harganya di 5, tadi berapa ya? Angkanya 5 paling atas 57. Oke, 57. Saya rubah jadi 57. Seperti ini ya. Tinggal nanti klik main ini confirm. Oke. Nah, agak lemot sorry ini. Nah, oke, di sini belum berubah ya. Coba saya refresh dulu. Oke, sebelum harganya memang match ya, sebelum match ya, ini kita bisa rubah harganya ya ke yang lebih tinggi. Atau misalkan gitu ya, kita mau berubah pikiran, saya cancel nggak jadi gitu ya. Saya mau rubah nggak jadi transaksi misalkan. Ya, berubah pikiran lah di tengah-tengah. Misalkan saya order jam 9 gitu ya, tiba-tiba jam 3 sore saya berubah pikiran, saya mau nggak jadi transaksi. Nah, itu juga selama status masih open masih bisa di cancel. Ya, tinggal di sini ada gambar apa namanya silang seperti ini ya. Kali ini kita klik gitu ya, seperti ini. Ya, nanti tinggal klik withdraw, confirm. Oke, nah statusnya sudah ter-withdraw ataupun saya nggak jadi beli sahamnya. Ya, tapi misalkan ya Sobat Genpes atau berapa ibu order ya hari ini anggaplah 5 di harga 55 gitu ya. Saya nggak rubah dan sampai sore hari jam 4:15 ternyata belum dapat juga sahamnya, maka orderannya berlaku hanya untuk satu hari. Jadi untuk hari ini aja. Besok kalau misalkan Bapak Ibu mau transaksi lagi, order lagi ya. Tapi di sini juga ada menu yang memang untuk order di esok hari. Ya, jadi kita punya menu pack order gitu ya untuk order di esok harinya. Nanti nunggu marketnya tutup. Jadi ketika nanti marketnya tutup, Bapak Ibu atau Sobat Genpes bisa transaksi untuk esok harinya. Oke, nah itu kalau beli ya. Nah sekarang misalkan saya mau beli saham tapi langsung dapat, nggak perlu antri misalkan. Nah caranya gimana? Kita tinggal lihat saja di kolom offer ataupun yang mau jualan.
Mereka tuh ada nggak sih investor yang mau jual paling murah? Oh, ternyata yang paling murah di 58 harganya. Ini yang paling murah nih 58. Kita tinggal samakan saja. Kita mau misalkan beli, ya kita mau beli saham PNBS ini harganya di 58, ya. Beli satu lot. Oke. Nah, di sini ada 55.877 lot yang antri jual harga 58. Saya mau beli. Ya, kalau saya input 57 masih antri di sini. Ya, kan mungkin sampai bentar lagi mau jam 4.15 ya, kisaran satu jaman lagi nih. Ah, kemungkinan nggak dapat nih saya kalau ngantri 57 karena banyak banget tuh ada 77 ribuan. Saya kalau mau dapat langsung sahamnya, tinggal samakan aja harganya dengan yang mau jual paling murah. 58 di sini ada jual, ada 55.000 lot. Saya beli satu lot, confirm. Di sini statusnya ya Bapak Ibu lihat, di sini Sobat Genpes semuanya match warna hijau. Jadi statusnya sudah match. Artinya ya sudah terjadi transaksi, sepakat antara pembeli dan penjual. Saya sebagai pembeli sepakat harga 58, satu lot belinya. Dan di sana ada yang jual 58 juga, ada ribuan lot tadi. Ya, saya beli satu lot matching, dapat sahamnya. Ya, sahamnya satu lot di harga 58 gitu ya. Ini sahamnya PNBS. Bisa kelihatan ya, nggak dapat sahamnya ya. Kita ngecek coba di Nah, di sini ya di portofolio ini namanya portofolio. Di sini saham yang kita beli tadi sudah terrecord di sini sudah muncul. Satu lot harga 58 ya. Ataupun ini apa namanya harga 58 tuh harga modal kita ya, average cost, average price ya. Ini nanti akan kelihatan tercatat status ya portofolio kita tuh apakah memang statusnya ini sedang bagus ya ataupun sedang kurang bagus gitu ya kalau kita compare dengan harga di pasarnya. Saat ini dari saham-saham yang saya miliki ini lagi kurang bagus semuanya. Diwarnain merah ini artinya tuh harganya sedang mengalami penurunan. Ya, ada potensi kerugian kalau saya jual. Tapi ini belum saya jual, belum saya realisasikan. Jadi saya belum rugi apapun karena saya belum jual. Ya masih potensi. Jadi di portofolio kita bisa lihat, oh ini masih potensi rugi nih kalau saya jual gitu ya. Jadi ya sudah nggak saya jual hari ini, nanti saja gitu ya. Nah ini di portofolio kita bisa lihat harga sahamnya, sorry, saham-saham yang kita miliki. Ya ada 3 saham di sini saham saya. Oke, nah itu cara beli. Nah sekarang kalau jual, bagaimana caranya menjual? Ya untuk menjual ini masih di menu yang sama ya di trade ini ya di one stop trading ya supaya kita juga bisa di sini sebetulnya kita bisa filter juga saham-saham syariah gitu ya. Nah, di sini kita langsung bisa trading. Ya, ada ngecek portofolio, order listnya gitu ya di one stop ini. Nah, anggaplah kita mau jual, ini rubah dulu ya. Diklik aja nih dari buy, jadi berubah jadi sell, warnanya juga berubah jadi warna merah, warna dari merah berubah jadi hijau. Anggaplah saya mau jual. Nah, kita jual saham yang kita miliki. Tadi ada 3 saham, ada saham BRIS, ada Jata, ada PNBS. Anggaplah saya mau jual saham salah satu sahamnya gitu ya. Kita cek di sini, saya misalkan mau jual saham BRIS. Ya, ini saya udah punya saham PT Bank Syariah Indonesia, punya satu lot. Ya, udah saya punya satu lot saja nih. Oke, saya mau jual semuanya. Oke, nah misalkan di sini saya punya 10 lot gitu ya, mau dijual cuma satu, boleh. Dan memang minimum penjualannya satu lot. Atau saya mau jual 5 lot juga boleh. Atau di sini kita lihat ya 3.403 lot. Saya cuma jual 1.000 lot juga silakan. Mau jual semuanya 3.400 lot juga silakan. Ataupun ya minimum satu lot juga boleh. Ya di sini saya mau jual saham BTS. Sebetulnya di portofolio ini ada yang warna merah hijau ini untuk percepat aja seperti kalau mau taksi jual tinggal klik yang hijau ini. Nah ini langsung order jual sebetulnya. Jualnya di berapa? Ya sebelumnya kita harus tahu dulu tadi di bid overnya berapa nih. Ya di sini kita lihat. Nah saham di sini misalkan overnya di 1.650. Oke.
Ya, kalau saya mau jual, ya kita kan ngecek dulu nih di sini ya. Kalau kita melihat di sini kan kita beli dulu itu di harga 1658 harga kita beli. Tapi saat ini harganya di 1650-an. Makanya ada potensi apa namanya loss ya, potensi loss kurang lebih 1250 kalau saya jual atau setara dengan 0,75%-an ya. Jadi di sini kelihatan oh berarti kalau saya jual nih sahamnya saya rugi 1250. Oke, anggaplah saya mau jual ya. Ini buat apa namanya simulasi ya. Kita jual satu lot. Kalau saya modalnya di otomatis sebetulnya secara kalau kita mau jual gitu ya, kalau kita modal di 1658, pasti kita jualnya di harga lebih tinggi dari modal kita ya. Misalkan jual di 1660 misalkan ya, ataupun di 1700 gitu ya, atau di 1690 gitu ya. Yang jelas kalau kita jual itu pasti di harga modal kita. Oke, kita lihat di sini. Di sini ada sebetulnya ada lima tingkatan lagi yang memang nggak bisa masuk semua di sini. Ini ke bawahnya bisa ada lima lagi. Ya, anggaplah saya mau jual di 1670. Oke, supaya saya untung lah gitu ya. Saya anggaplah jual di 1670. 1670 saya jual, sell, satu lot ya. Nggak perlu masukkan PIN, cukup sekali saja. Confirm. Nah, sini saya posisinya sekarang di posisi over nih, ataupun yang mau jual, karena saya punya saham. Saya lihatnya dari sisi kolom over yang ini investor sedang antri jualan juga. Nah, 1670 saya jual. Ya, kalau kita lihat order listnya di sini, statusnya pasti masih open, masih antri. Ya, saya jual 1670 karena modal saya 1650-an. Ya, jadi saya ya masih antri, nggak apa-apa. Nanti sampai jam 4.15 ternyata belum ada yang beli di harga yang saya jual ini, ya orderannya cukup berlaku untuk satu hari ini aja. Besok Bapak Ibu melakukan penjualan lagi, ataupun order jual lagi, ya. Nah, sama seperti tadi ketika beli ya, ketika beli nawar gitu ya, ataupun berubah pikiran langsung pengen dapat, ya caranya tinggal rubah samakan dengan yang investor menjual. Begitupun kalau mau jual, kan sampai jam 4.15 kan sebentar lagi nih, kayaknya nggak bakal terjual nih, saya lagi butuh uang, pengen langsung cair, langsung terjual nih saham saya. Gampang seperti tadi aja, seperti yang tadi beli. Kalau misalkan saya mau langsung dapat jual, maka tinggal kita lihat berapa investor yang nawar paling tinggi. Investor tuh paling nawar paling tinggi 1645. Maka orderan saya di sini jualnya, kita rubah dulu di main ini, ya 1675 tadi ya, 1675. Sorry, 1675 atau 1670 kita cek lagi. 1645, sorry. 1645 ya, 1645. Nah, kita rubah 1645 di sini. 1645. Jual satu lot ya. Jual satu lot, di amend, confirm. Di sini statusnya langsung berubah, yang tadinya open langsung match. Artinya saya sahamnya nih BRIS ini sudah terjual ya, dan berubah jadi uang gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini net value 164 ribuan, ya ini adalah value uang yang hasil jualan saham saya tadi. Gitu ya, sudah dipotong dengan biaya penjualan. Ya tadi saya tadi ada biaya penjualan yang muncul di bawah itu ya. Tadi saya nggak sempat jelaskan. Tadi ada juga biaya penjualan yang mana dibebankan kepada investor ketika melakukan penjualan. Jadi investor itu, nah ini juga menjawab pertanyaan tadi di Zoom. Jadi investor itu dikenakan biaya ketika pembelian dan juga ketika jual saham. Itu ya. Terus juga tadi ada pertanyaan, kalau saya nasabah konvensional gitu ya, apakah boleh beli sahamnya saham syariah gitu ya? Ya boleh saja, tapi kita nggak bisa menjamin nanti
Bapak Ibu ya yang punya akun konvensional walaupun beli saham syariah, siapa tahu nanti tetap ngambil fasilitas limit juga walaupun cuma Rp1.000, Rp2.000 kita nggak tahu. Siapa tahu kita pakai itu. Nah, jadi untuk mitigasi ya disarankan buka akunnya syariah dan belinya otomatis saham-saham syariah seperti itu. Oke, saya coba cek lagi pertanyaan ya yang lainnya. Cara buka akun saham syariah tadi saya jelaskan juga cara bukanya ya Bapak Ibu siapkan saja persyaratannya KTP, NPWP dengan koper buku tabungan ya dengan nanti akses ke websitenya SIGSM Sekuritas atau hubungi tim marketing kami gitu ya nanti akan dipandu atau nanti akan diarahkan bagaimana cara pembukanya. Oke, tadi yang biaya udah, ini semua udah. Nah, ini juga ada pertanyaan kalau misalkan saham syariah. Karena memang seperti kita tahu ya, Samsat itu dievaluasi per 6 bulan, ya, per 6 bulan sekali. Ya, nanti efektif Desember ini akan ada yang baru, daftar efek syariah yang baru, ya, per 1 Desember. Ya, itu nanti akan ada yang keluar ataupun masuk nanti pada akhirnya. Mungkin siapa tahu saham yang Bapak Ibu investasikan dari mungkin 3 tahun yang lalu, ya, yang punya sahamnya ternyata dikeluarkan, ya bagaimana apa tindakan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, di di sini Bapak Ibu ketika sahamnya keluar ya harus melakukan penjualan sahamnya, dijual sahamnya karena udah tidak masuk saham saya lagi, gitu ya. Jadi sahamnya dijual, biasanya kita kasih waktu 10 hari dari tanggal efektif ya. Ya, efektifnya 1 Desember nanti kita kasih waktu 10 hari ya untuk melakukan penjualan. Ya, sahamnya harus dijual gitu ya ke apa namanya di secondary market dijual ketika kita dapat biasanya kita ada informasi ya informasi si list saham saya yang baru gitu ya itu nanti Bapak Ibu lakukan penjualan sendiri gitu ya gimana kalau misalkan lupa saya ketinggalan nih informasinya ternyata di saham saya di portofolio saya tuh udah dicoret lah udah nggak masuk saham saya lagi tapi saya belum sempat jualan ya di awal Desember itu misalkan ya dikasih waktu 10 hari. Nanti Bapak Ibu ya tinggal mengajukan ataupun order proses jualnya itu melalui di link kami. Bisa hubungi kami ya via telepon ke di link kami untuk melakukan penjualan. Itu. Baik, mungkin itu ya sharing di sesi kedua kami ya dari SIGSM Discovery Indonesia. Ini juga pertanyaan insya Allah sudah terjawab semua. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang khususnya yang ya udah existing investor di CGS dan belum memiliki akun syariah, silahkan bisa membuka akun saham syariah juga. Jadi punya 2 akun nanti Bapak Ibu ya. Atau bagi sahabat invest yang join ataupun baru ikut Zoom webinar kami di acara kelas pasti ini dan mau buka akun saham syariah, silahkan bisa hubungi tim marketing kami. Baik, mungkin ini dari saya yang mewakili SIGES Indonesia dari Departemen Islamic Services. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, khususnya yang belum jadi investor. Dan kita insya Allah ketemu lagi di bulan depan ya di kelas pasti syariah. Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bulan depan ya Bapak Ibu semua, Sobat Invest.